Bum bum bum. Kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas mengguncang langit dan bumi, bahkan penghalang ruang angkasa yang dibentuk oleh kekuatan gabungan dari 7 bintang dan 6 jalan pun beriak dan hampir hancur. Khususnya, energi jahat mengerikan yang dipancarkan oleh peti mati raksasa ini langsung menembus ke dalam hati setiap orang melalui 2 formasi, dan begitu kuat bahkan Kaisar Suci tingkat tinggi pun takut karenanya. Kotak pengorbanan pedang. Bocah 6 jalan melihatnya dengan jelas dan berteriak. Wajah Yue Tianjun menjadi gelap, jelas terkejut. Sebagai seseorang yang pernah mengalami Battle of Defiant Heaven, tentunya ia tahu betul betapa mengerikannya senjata tiada taraf yang sebanding dengan senjata dewa ini. Itu adalah senjata paling kuat dalam ilmu pedang yang telah menyebabkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan dilahirkan untuk bertarung. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari 12 dewa hukuman Ibel 15. Munculnya kotak pengorbanan pedang berarti pemiliknya, dewa pedang generasi baru, Ye Guyun, juga pasti ada di sini. Pedang-pedang 3 bunga, terbuka. Dengan suara berat lelaki tua itu, teratai pedang abu-abu, putih dan hitam muncul, tiba-tiba mekar di bawah kotak pengorbanan pedang, melepaskan energi pedang kuat yang tak tertandingi. Bintang berubah. Segera setelah itu, teriakan dingin yang kuat datang, dan 7 bintang muncul kembali di atas 7 bintang. Kekuatan misterius untuk membalikkan keadaan dengan paksa dituangkan ke dalam teratai pedang dan persimpangan 2 formasi. Ledakan. Dalam sekejap, kotak pedang pengorbanan jatuh lagi, mengenai bagian tengah teratai pedang 3 warna, penghalang formasi yang dibentuk oleh 2 formasi utama 7 bintang dan 6 jalan terus berputar dan berguling di bawah kekuatan bintang, dan sebuah celah tiba-tiba muncul. Suara mendesing. Segera, selusin sosok terbang ke ruang yang diblokir oleh formasi seperti kilat, dan menyerang 2 kekuatan teratas dengan berani. Yue Tianjun, pertempuran yang belum selesai antara kau dan aku harus berakhir hari ini. Seekor naga pedang emas, memancarkan kekuatan naga besar yang tak tertandingi, dengan cahaya dan bayangan yang tidak kurang dari naga biru, bergegas menuju Yue Tianjun dalam sekejap. Pergi. Dengan suara acuh tak acuh dan dingin, energi pedang tak tertandingi langsung menembus 6 jalur reinkarnasi dan melepaskan belenggu yang mengikat Chang Rulong. Sosok berpakaian linen diam-diam berdiri di depan bocah 6 jalur. Ye Guyun. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Wajah Liu Daoboy sangat garang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Ye Guyun dan Lu Yulong datang ke pintu meskipun mereka tidak dapat menentukan di mana posisi memutar itu. Kakak laki-laki, kakak Lu. Li Chen sangat terkejut. Tentu saja, dia juga sangat terkejut karena mereka berdua datang untuk membantu dalam pertempuran seperti tentara sihir yang turun dari langit. Terutama para pembantu yang dibawa oleh mereka berdua, selain 3 tetua kuil pedang dan 3 kaisar suci tingkat tinggi tua yang pernah mereka temui sebelumnya, 2 kaisar suci tingkat tinggi lainnya, Sui Huahua dan Yu Feiyan, dan sisanya adalah kaisar suci tingkat menengah. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan dan kekuatan mengerikan yang mereka tunjukkan, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua adalah pria kuat dari generasi tua. Kekuatan ini sendiri telah menyelesaikan krisis hidup dan mati Li Chen. Adik laki-laki, jika kamu benar-benar ingin bertarung denganku sampai mati, aku tidak akan selamat. Kata Yue Tianjun dengan ekspresi dingin di wajahnya, tatapan rumit di matanya. Ketika kamu menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini akan tiba. Kata Lu Yulong dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu pantas mendapatkan kematiannya, dan kamu tahu betul apa yang dia lakukan. Sekarang, kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi, jadi mengapa repot-repot mengarungi air berlumpur ini? Kata Yue Tianjun sedikit kehilangan kesabaran. Kamu dan aku memiliki asal-usul seni bela diri yang sama. Kemanapun kita pergi, kita tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kita tidak akan pernah berdiri di bawah langit yang sama. Ini adalah takdir yang kau dan aku tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini juga merupakan takdir yang tidak akan pernah bisa kuhindari. Temukan alasannya di sini. Lu Yulong tetap bergeming. Dengan kedipan tangan kanannya, 7 pedang tak tertandingi terbang keluar, meledak dengan gelombang nyanyian pedang yang dahsyat. Oke, karena kamu begitu gigih, aku akan mewujudkannya untukmu. Namun, sebagai kakak laki-laki, aku masih ingin mengingatkanmu bahwa ketika dia menggunakan kotak pengorbanan pedang, nasibmu sudah hancur. Yue Tianjun tampak suram dan dingin, dengan pandangan sekilas, Ye Guyun menekan bocah 6 jalan dengan kotak pedang pengorbanan. Ye Guyun hari ini memancarkan aura kaisar suci tingkat tinggi, meski ia belum menjadi kaisar suci tertinggi seperti Jian Chen saat itu, namun dengan kotak pengorbanan pedang, tidak ada lawan di antara kaisar suci tingkat tinggi. Kamu bisa membicarakannya ketika kamu bisa melihat momen itu. Wajah Lu Yulong menjadi gelap, seolah dia menyadari sesuatu, tapi dia masih bersikeras untuk melawan Yue Tianjun. Dengan lambaian tangannya, 7 pedang suci yang tak tertandingi menyerangnya dengan berani. Cahaya mengalir 7 bintang. Yue Tianjun tidak takut,
dan di bawah perlindungan 7 pedang suci, dia bertabrakan dengan Lu Yulong. Adik laki-laki, aku akan membuka celahnya dan kamu segera pergi. Kata Ye Guyun sambil menekan bocah 6 jalan itu. Kakak, ayo pergi bersama. Ekspresi Li Chen sedikit berubah, dan dia merasa sedikit aneh, tapi dia tidak meninggalkan Xing Tianwei, dan dia tidak punya alasan untuk meninggalkan Ye Guyun dan Lu Yulong. Jangan konyol, selama kamu hidup, kami akan hidup. Kata Ye Guyun dengan sungguh-sungguh. Kakak laki-laki. Li Chen merasa tidak nyaman di hatinya. Kata-kata Chang Rulong ketika dia memperingatkannya untuk tidak menggunakan Dewa Ibel 15 Xingtian terlintas di benaknya. Melihat Ye Guyun menggunakan kekuatan kotak pedang pengorbanan untuk menekan bocah 6 jalan, dia sepertinya memahami sesuatu. Senjata pembunuh yang ampuh ini sama terkenalnya dengan Dewa Ibel 15 Xingtian, juga merupakan senjata ganas tiada taraf yang tumbuh subur dalam pertarungan, auranya bahkan lebih kuat daripada Dewa Ibel 15 Xingtian. Bahkan Dewa Ibel 15 Xingtian dapat merayu 3 penguasa dan 5 kaisar, apalagi kotak pengorbanan pedang. Jelas, Ye Guyun juga mengetahui hal ini, tetapi untuk memecahkan blokade 2 formasi utama 7 bintang dan 6 jalan, dia harus menggunakannya. Cepat pergi, apakah kamu ingin kami semua mati di sini? Mengapa kamu berlama-lama, jangan lupakan misimu. Sue Huahua dan Yu Feiyan berteriak serempak, memukul mundur beberapa kaisar suci tingkat tinggi. Meskipun dengan bantuan mereka, pihak Xing Tianwei untuk sementara memulihkan situasi, cedera pada semua orang terlalu serius, hampir semua orang terluka parah, dan orang-orang kuat dari 2 kekuatan teratas tidak lemah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menahan mereka. Untuk menunda waktu. Li Chen sedang bergumul di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Tidak peduli apa, dia tidak ingin meninggalkan sekelompok teman yang berjuang mati-matian untuknya. Tetapi jika dia tidak pergi, upaya semua orang akan sia-sia, dan bagaimana dia bisa mengatasinya sendiri. Jangan khawatirkan kami, kamu harus pergi hidup-hidup. Chang Rulong muncul di samping Li Chen dengan wajah pucat, sebelum dia sempat bereaksi, dia meraih bahunya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan Li Chen dan terbang ke atas. Buka jalan, dia berteriak keras, dan Chang Rulong bergegas maju seperti kilat. Tahun-tahun telah berlalu, Ye Guyun menekan kotak pedang dengan telapak tangan kirinya, membuat 6 anak laki-laki terbang dalam sekejap, dan mengangkat pedang dengan tangan kanannya untuk menghunus ke arah langit. Bas dengungan. Dalam sekejap, energi pedang tak berujung menyembur keluar dari kotak pedang pengorbanan, mengalir menuju langit seperti air terjun, terus-menerus membuka celah. Guru, biarkan aku pergi. Li Chen cemas dan ingin menggunakan kuali penelan surga dan menara dewa barbar untuk mematahkan belenggu Chang Rulong, tetapi dia juga tahu betul bahwa dengan tubuh Chang Rulong yang terluka parah, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memenjarakannya. Pada saat yang sama, itu pasti tidak akan mampu menahan serangan balik dari kedua artefak tersebut. Chang Rulong telah mengantisipasi hal ini dan mengambil tindakan untuk menahannya. Jika tidak, mustahil Li Chen meninggalkan tempat berbahaya ini dengan patuh. Berdengung. Tapi saat Ye Guyun membuka celah dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan mereka berdua bergegas maju, kekuatan menakutkan yang tak tertandingi muncul. Itu sekuat pedang penuh Ye Guyun dengan kotak pedang. Di bawah kekuatan ini, dia berada tertegun, runtuh seperti arus deras. Pupil Chang Rulong. Puff. Menyusut seperti sulaman dalam sekejap. Merasakan teror dari kekuatan ini, dia membalikkan tubuhnya ke atas tanpa ragu-ragu, dengan kuat memblokir Li Chen di bawahnya. Sebelum kekuatan itu datang, dia terkejut. Dia memuntahkan awan kabut darah dan memercikkannya ke seluruh kepala dan wajah Li Chen. Guru. Mata Li Chen memerah dan dia merasakan seluruh tubuhnya mengendur. Kekuatan penahan yang sebiru naga juga terguncang oleh kekuatan yang tiba-tiba ini. Dia tidak ragu-ragu untuk memobilisasi menara dewa barbar dan surga menelan kuali untuk memblokirnya. Berdengung. Namun kekuatan ini begitu kuat bahkan kedua artefak tersebut terguncang hingga gemetar. Untungnya, kedua artefak tersebut begitu kuat sehingga dipaksa kembali oleh kekuatan ini, melindungi Li Chen dan Chang Rulong. Ia jatuh kembali ke dalam formasi dan menghantam tanah, menimbulkan banyak debu. Berdengung. Energi kekaisaran yang besar dan agung muncul seperti kekuatan surga, dan seiring dengan sinar cahaya warna-warni seperti kanopi, sosok yang kuat jatuh ke dalam formasi, menatap semua orang dari atas. Bunuh. Mata penjaga Xingtian memerah, terlepas dari luka seriusnya, dia bergegas menuju sosok tak terkalahkan ini seperti orang gila. Jangan pergi. Tian Chanwei, yang berlumuran darah, menjadi pucat karena ngeri saat melihat sosok itu, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Bagaimana mungkin mereka yang telah banyak berbuat dosa berani hidup di dunia ini dan tidak bunuh diri? Suara agung bergema di seluruh dunia, dan sosok agung itu bahkan tidak bergerak. Ah! Aku pantas mati. Xing Tianwei yang pembunuh itu berhenti seketika, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, dia menikam dirinya sendiri sampai mati. Darah berjatuhan seperti hujan,
dan tubuh tanpa kepalanya seperti tas kain. Jatuh seperti ini, sungguh menyedihkan, menusuk tulang, dan menyeramkan. Kaisar suci tingkat menengah, meskipun dia terluka parah, tetaplah kaisar suci tingkat menengah, kemauan seni bela dirinya tak tertandingi, tetapi dia bunuh diri hanya dengan satu kata. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul tak terkendali di hati setiap orang. Xing Tianwei tidak takut mati, tapi itu tidak berarti mereka tidak perlu takut. Meskipun mereka tidak takut mati, mereka takut akan kematian yang tidak diketahui. Dan keberadaan dengan kekuatan mengerikan muncul lagi di sini, aku bahkan tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa itu dengan lututku. Dalam sekejap, suasana yang lebih putus asa dari sebelumnya muncul di hati Xing Tianwei, disertai ketakutan yang mendalam. Bunuh. Xing Tianwei yang lain tidak bisa menahan rasa takut dan putus asa dan bergegas maju seperti orang gila. Bahkan sebelum sosok itu berbicara, dia meluncurkan penghancuran diri. Kematian. Kali ini, sosok itu tidak berbicara omong kosong, dan bahkan masih tidak bergerak, berkata dengan dingin dan kejam. Aku. Sama seperti sebelumnya, Xing Tianwei hanya ragu-ragu setengah napas sebelum dia menghunus pedangnya dan bunuh diri, bahkan jiwa dan jiwanya pun musnah. Ji Yuxiao, kamu munafik yang tidak tahu malu. Saat debu berjatuhan, Li Chen perlahan berdiri, membelai Chang Rulong. Kedua artefak mengelilinginya, memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Segala sesuatu memiliki animisme, bahkan kedua artefak yang memiliki roh artefak merasakan teror dari sosok itu, melayang dengan goyah dan dengan tegas melindungi Li Chen. Jangan impulsif. Chang Rulong batuk darah, napasnya sangat lemah, dia masih memegang lengan Li Chen, tetapi matanya sama seperti mata Li Chen, menatap sosok agung di udara. Identitas pemilik sosok ini telah diungkap oleh Li Chen. Dia adalah kaisar suci di antara 3 penguasa dan 5 kaisar, Ji Yuxiao. Dia juga memiliki gelar lain di wilayah ketuhanan, Dewa Kaisar, yang artinya dewa di antara kaisar. Tentu saja, ini adalah gelar yang diberikan sejak 3 penguasa dan 5 kaisar mendominasi alam ilahi. Gemuruh. Saat Ji Yuxiao muncul, Ye Guyun, Lu Yulong dan yang lainnya langsung menggunakan cara terkuat mereka untuk mengusir lawan mereka. Mereka berkumpul di sekitar Li Chen tanpa ragu-ragu, menjaganya, dan menatap Ji Yuxiao untuk mencegah hal ini. Makhluk terkuat tiba-tiba mengambil tindakan. Namun kenyataannya, mereka semua tahu betul bahwa karena Ji Yuxiao, salah satu makhluk terkuat di wilayah dewa, memiliki senjata dewa di tangannya, bahkan jika mereka pergi bersama, itu tidak akan ada gunanya. Orang berdosa belum akan dihukum. Ji Yuxiao, yang diselimuti aura kekaisaran yang tak ada habisnya, seperti kaisar tertinggi di dunia, menatap Li Chen seolah-olah sedang melihat seekor semut. Hati. Aku. Li Chen bergetar, seolah-olah kekuatan tak kasat mata memenuhi pikirannya, secara langsung memutarbalikkan pikiran sebenarnya di dalam hatinya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menepuk bagian atas kepalanya. Berdengung. Kekuatan ini langsung bekerja dalam pikirannya. Bahkan menara Dewa Barbar dan kuali penelan surga sepertinya tidak mampu bertahan melawannya. Bahkan jika Chang Rulong menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Li Chen, tidak peduli bagaimana dia berteriak, Li Chen tetap tidak bereaksi. Tetapi ketika tangan kanannya menyentuh roh surgawi, cahaya ungu emas yang aneh muncul jauh di dalam hatinya. Li Chen terbangun dengan menggigil. Dia melihat ke tangan kanannya dan tertegun sejenak, lalu merasakan dingin sekujur tubuh, hingga mengeluarkan keringat dingin. Pada saat ini, Li Chen benar-benar merasakan kematian sudah begitu dekat, bahkan dia dengan jelas melihat dirinya berjalan menuju kematian, ini adalah perasaan yang sangat menakutkan. Demikian pula, perasaan yang paling jelas adalah kekuatan dari Ji Yuxiao. Tak tertandingi, sangat kuat. Sejak pertama kali memulai seni bela diri, dia tidak pernah sekuat ini. Suatu ketika, Li Chen membayangkan bagaimana jadinya ketika dia bertemu Ji Yuxiao lagi, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Pada saat itu, Li Chen berperang melawan tubuh suci Yuan Tao dari 3 penguasa dan 5 kaisar. Dia percaya bahwa jika dia berada di alam yang sama, dia tidak akan pernah kalah dari siapapun, terutama setelah dia menciptakan teknik rahasia tertinggi 1. Pikiran bisa menjadi kosong, yang memungkinkan dia untuk mengerahkan kekuatan tempurnya sendiri, yang ekstrim, itu pasti bisa lebih kuat dari salah satu dari 3 penguasa dan 5 kaisar, bahkan menghadapi 2 atau 3 orang pada saat yang sama. Tapi sekarang, melihat Ji Yuxiao lagi, dia bisa memutuskan hidup atau mati hanya dengan satu kalimat, menyebabkan retakan pada kemauan seni bela diri Li Chen yang tak tergoyahkan muncul lagi. Bukan karena kemauannya kurang kuat, tapi gap kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, bukan jurang yang seperti jurang, melainkan jurang yang alami. Hei! Ketika semua orang merasakan tekanan yang menakutkan dan merasa putus asa, Ye Guyun tiba-tiba menghela nafas, menepuk bahu Li Chen, dan berkata dengan serius, tetap hidup. Kakak laki-laki. Hati Li Chen terguncang,
dan untuk pertama kalinya, kepanikan muncul di hatinya. Bukan karena kekuatan Ji Yuxiao, tapi karena keinginan untuk mati yang terungkap dalam perkataan Ye Guyun. Korbankan pedang dan bunuh rohnya. Ye Guyun mengetuk kotak pedang yang berdiri di depannya, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar seperti badai. Sebagai gantinya, aura pada Ye Guyun menjadi semakin kuat, tapi kekuatan di tubuhnya dikuras oleh kotak pengorbanan pedang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang untuk menghabisi jiwa adalah metode serangan terkuat dari kotak pedang. Itu adalah pedang tertinggi yang menyerap semua kekuatan pemiliknya. Dengan kekuatan dan kekuatan Ye Guyun saat ini, sudah pasti mampu mengguncang dewa kekuatan. Mendering, kotak pengorbanan pedang sepertinya sangat tidak mau mengeluarkan semburan nyanyian pedang, tapi tetap tidak melanggar keinginan Ye Guyun, terus-menerus menyerap kekuatan Ye Guyun, bersiap untuk melepaskan pedang yang tak tertandingi ini. Beraninya kamu menghunus pedang melawan kaisar ini. Ji Yuxiao menundukkan kepalanya sedikit, energi kekaisaran yang agung melonjak tanpa henti, dan dalam sekejap, semua kekuatan di langit ditekan dan dihentikan. Kaisar ini bukanlah yang teratas atau terbawah di antara 3 penguasa dan 5 kaisar. Dia bisa dikatakan rata-rata. Namun, kaisar yang berburu atas nama langit memiliki keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh orang kuat lainnya, dan itu adalah dukungan dari kehendak langit dan bumi. Bisa dibilang, keinginan Ji Yuxiao mewakili keinginan langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menentangnya. Berdengung, kekuatan dalam kotak pedang pengorbanan sangat dipengaruhi oleh keinginan ini, bahkan senjata tiada taraf yang sebanding dengan senjata dewa. Bagaimanapun juga, kekuatan apapun perlu diperoleh dari langit dan bumi, tanpa dukungan kekuatan langit dan bumi, apapun bentuk metode serangannya, kekuatan tersebut akan sangat melemah. Pedang di tanganku tidak akan pernah bengkok. Pedang itu bisa menghabisi dewa di atas dan ibel 15 di bawah. Singkirkan tipuanmu yang mengatakan bahwa raja ingin para menterinya mati, tetapi para menteri harus mati. Wajah Ye Guyun adalah tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh aura kekaisaran. Dia perlahan berkata, dia mengeluarkan pedang tak tertandingi yang terdapat di dalam kotak pedang pengorbanan. Berdengung, kekuatan pedang yang tak tertandingi melonjak ke depan, seperti pedang dewa tiada taraf yang muncul di dunia, meski baru saja terhunus, pedang itu telah menembus langit dan melenyapkan semua kotoran di dunia. Dalam hal ini, aku akan membantumu. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, pedang pembunuh dewamu atau pedang sihir surgawi kaisarku. Ji Yuxiao menunduk dengan kejam, bahkan tidak menghunus pedangnya, tetapi tetap tidak bergerak. Berdiri di sana. Kakak laki-laki, jangan mengambil tindakan. Aku masih memiliki dewa hukuman ibel 15. Li Chen cemas. Dengan pukulan pedang ini, Ye Guyun akan mati atau cacat. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Adik laki-laki, perhatikan baik-baik, kamu harus hidup. Ye Guyun menoleh sedikit ke samping, tapi tanpa menoleh, dia perlahan dan dengan tenang mencabut pedangnya. Keluarga kekaisaran yang agung berpatroli di langit untuk berburu, dan mematuhi hukum. Saya tidak tahu, jika saya tidak mendengarkan, Anda akan memberi saya serangkaian khotbah bahwa raja ingin menterinya mati, dan menterinya telah untuk mati. Dan sekarang, saat Ye Guyun menghunus pedangnya, suara yang agak lucu dan sembrono masuk ke dalam formasi, dan kemudian lingkaran riak melintas di cahaya dan bayangan, dan sosok berbaju putih muncul. Baru setelah itu semua orang melihat dengan jelas bahwa orang di depan mereka yang menggerakkan Ji Yuxiao sebenarnya adalah seorang pria berwajah tampan. Saudara Tai, kamu baik-baik saja. Energi kekaisaran yang menutupi langit bergetar, memperlihatkan tubuh asli Ji Yuxiao. Dia masih luas dan agung, tetapi melihat sosok kurus berpakaian putih, ada tatapan di matanya yang dapat dilihat oleh siapapun. Mereka yang dapat melihat dengan jelas sangat ketakutan. Karena pemilik sosok ini bukan termasuk di antara 3 penguasa dan 5 kaisar, melainkan memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, Dewa Kematian, salah satu makhluk tertinggi di wilayah ketuhanan, tinju 3 besi. Itu karena saya sakit sehingga saya keluar untuk meregangkan otot-otot saya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang teman lama. Jika tidak, Saudara Lao Ji akan datang dan menemani saya untuk mengendurkan tangan dan kaki saya. Tai San Quan mengangkat bahu dan berkata sedikit sinis. Sulit membayangkan Dewa Kematian, yang pernah menyebabkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran penentang surga, akan bersikap begitu sinis. Saudara Tai bercanda, tapi setelah saya menangani para pendosa yang menyebabkan masalah di alam dewa, kita teman lama bisa minum dan mengobrol. Kata Ji Yuxiao ringan, pendosa. Tai San Quan menoleh untuk melihat Li Chen dan yang lainnya, sepertinya mengabaikan Ji Yuxiao dan berkata, Saudara Ji, apakah kamu bercanda? Dengan orang-orang seperti mereka, Saudara Ji perlu mengambil tindakan secara pribadi. Atau, Anda tahu inilah 2 hal ini. Saat dia berbicara, dia melambai dengan lembut, dan kuali Tian-Tian tiba-tiba jatuh ke telapak tangan 3 besi seperti gelas anggur. Kuali itu berdengung dan bergetar, lalu terdiam dalam sekejap.
Melihat pemandangan seperti itu, Li Chen terkejut, dia merasa hubungan antara kuali menelan surga dan dirinya berakhir seketika, seolah-olah harta karun ini bukan miliknya. Saat ini, saya sekali lagi memiliki pemahaman baru tentang keberadaan legendaris ini. Saudara Tai, aku hanya memikirkan tentang stabilitas domain dewa. Kamu terlalu memikirkannya. Kata Ji Yuxiao dengan kedutan halus di sudut matanya saat dia melihat kuali Tian-Tian dimainkan oleh Iron Trifish. Hei, tidak masalah kalau aku terlalu banyak berpikir. Yang penting kalau yang lain juga terlalu banyak berpikir, Kakak Ji akan kesulitan menjelaskannya. Bagaimana kalau begini, kalian semua punya artefaknya, tapi aku punya selalu dengan tangan kosong. Anda juga tahu bahwa saya selalu begitu. Jika Anda kecanduan alkohol, mengapa Anda tidak biarkan saja saya mengambil kuali Tian-Tian ini dan menggunakannya sebagai gelas anggur, bagaimana menurut Anda? Kata Iron Trifish sambil memutar kuali Tian-Tian. Karena Kakak Tai menyukainya, ambil saja. Ji Yuxiao ragu-ragu sejenak, tetapi semua orang tiba-tiba setuju. Dalam sekejap, dia mundur ke dalam pancaran aura kekaisaran dan perlahan menghilang. Saya harap saudara Tai akan mengingat ini. Aku membuat kontrak dengan surga, jadi aku bisa menjaga diriku sendiri. Hal yang paling mengejutkan adalah Ji Yuxiao mundur begitu saja tanpa penyesalan. Saat ini, tidak ada yang mengira Ji Yuxiao takut pada tangan tiga besi, dan sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Oke, kalian harus pergi. Jangan menghabiskan sepanjang hari berjuang hidup dan mati. Tidak apa-apa jika kamu kehilangan nyawamu sendiri. Menghancurkan bunga dan tanaman juga merupakan dosa. Sulit membayangkan bahwa Iron Tri Tinju, yang dikenal sebagai Dewa Kematian, sebenarnya mengatakan khotbah ini tentang menghindari pembunuhan. Aku akan pergi. Sekuat Six Patas Boy dan Yue Tianjun, mereka mundur tanpa ragu-ragu. Kamu akhirnya muncul. Ye Guyun, yang masih memegang pedang pembunuh roh, tidak menyarungkan pedangnya saat Ji Yuxiao mundur, dan pedang yang mengarah ke tubuhnya bahkan menjadi 3 poin lebih kuat. Haha, aku sangat senang kamu memiliki kekuatan untuk membungkuk daripada membungkuk. Sayang sekali kamu bukan dia. Iron Trifish sepertinya tidak sadar bahwa dia diselimuti oleh pedang pembunuh yang begitu menakutkan dalam jarak yang begitu dekat dan berkata sambil tersenyum. Pertarungan antara kamu dan aku tidak bisa dihindari. Kilatan cahaya melintas di mata Ye Guyun, dan dia perlahan mengembalikan pedang ke sarungnya. Meskipun dia lemah karena kekuatannya terkuras, dia masih berdiri tegak seperti dewa pedang. Aku menantikannya. Tai San Quan memutar matanya dan mengangkat bahu tak berdaya. Terima kasih atas tindakan murah hatimu, senior, tapi... Li Chen bergegas untuk mengucapkan terima kasih, tapi matanya tidak pernah lepas dari Tian-Tian Cauldron, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Iron Trifish, dia tidak bisa kalah kuali Tian-Tian. Bukan apa-apa, jika kamu ingin menelan kuali surgawi, biarkan saja dia datang dan mengambilnya. Iron Trifish tampak sedikit tidak senang melihat Li Chen, dan berkata dengan nada dingin. Aku pasti akan pergi, desak Li Chen, tapi dihentikan oleh Ye Guyun. Semua Xing Tianwei tidak terlalu memperhatikan tinju tiga besi. Meskipun mereka diselamatkan olehnya, sebagian besar dari 108 tiangan di Xing Tianwei mati di tangan tinju tiga besi saat itu. Kebencian yang mendalam semacam ini tidak dapat diimbangi dengan satu serangan saja. Untungnya, Iron Trifish tidak peduli sama sekali, baginya, Xing Tianwei saat ini seperti semut, dan tidak perlu melakukan apapun. Dewa kematian pasti ada di sini bukan hanya untuk penyelamatan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Chang Rulong sepertinya melihat sesuatu dan mengajak semua orang ke samping. Suara mendesing. Angin dingin yang menderu-deru bertiup melalui pegunungan tandus, menimbulkan gemerisik pasir dan debu, menambah sedikit rasa dingin pada kehancuran di mana-mana. Setelah melihat metode Ji Yuxiao, bagaimana menurutmu? Tai San Quan membuang ekspresi sinisnya dan berdiri diam di tepi tebing dengan sedikit ketidakpastian. Meski bertubuh kurus, berpakaian putih, dan ketampanan luar biasa, ia memiliki aura memandang ke atas gunung yang tak terjangkau. Sulit membayangkan Dewa Kematian, yang memiliki reputasi buruk di zaman kuno, bisa menjadi pria yang begitu pendiam dan cantik. Sangat kuat. Setelah hening sejenak, mulut Li Chen menjadi kering dan dia akhirnya mengeluarkan dua kata. Dia bukanlah orang dengan daya tahan yang buruk, jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai posisinya sekarang. Apakah hanya karena dia sangat kuat? Iron Trifish tidak menoleh ke belakang, tapi ada sedikit ejekan. Senior, tolong beri saya nasihat, kata Li Chen sambil tersenyum pahit. Haha, Tai San Quan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Cara kaisar yang dikembangkan Ji Yuxiao, dunia ini begitu luas, apakah dikendalikan oleh Ki Kaisar? Niat berpatroli di langit atas nama langit, dan menjangkau ke langit untuk mendengarkan. Karena itu adalah cara kejam Fatian dari keluarga Di. Ada ekstrim di dunia, dan ada banyak cara berkultivasi, tapi setiap jalan ada batasnya.
Jalan Kekaisaran Ji Yuxiao adalah salah satu dari ribuan cara kultivasi, dan juga mencapai batasnya. Satu jenis. Setiap jenis seni bela diri yang dikembangkan hingga batasnya akan membentuk eksistensi khusus, yang akan abadi selamanya. Denganmu. Jika kamu ingin mengguncang jalan Kekaisaran Ji Yuxiao, bahkan jika kamu menjadi kaisar suci tertinggi dan memegang senjata ilahi, itu tidak akan membantu. Orang barbar itu, dewa telah dibudidayakan di negara bagian mana? Nafas Li Chen stagnan. Meski adegan sebelumnya mengingatkannya pada celah ini, dia tetap enggan menerimanya. Wilayah orang barbar tua itu memang telah melampaui wilayah kita, tetapi dia tidak mau menuruti takdir, dan kamu telah melihat nasibnya. Kelopak mata Iron Sun Quan sedikit diturunkan, dan dia menggosok Kuali Tianzuo dengan sebuah isyarat. Senior, maksudku adalah aku tidak akan pernah bisa memperbaiki kekacauan dan mengembalikan wilayah ilahi ke langit dan bumi. Kata Li Chen dengan enggan. Hahaha. Iron Sun Quan menatap Li Chen dengan tatapan kosong, menggelengkan bahunya dan tertawa, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, bahkan tertawa dengan air mata. Apa yang lucu? Hati Li Chen sangat marah ketika dia ditertawakan, dan dia tidak peduli dengan identitas pihak lain. Aku menertawakanmu karena begitu naif. Iron Trivis tidak marah, dan sedikit mengangkat dagunya ke arah tempat Chang Rulong dan yang lainnya disembuhkan. Ini, apa yang kamu lihat? Aku, memandang semua orang berlumuran darah, terluka parah bahkan jiwa mereka pun terluka, hati Li Chen terguncang oleh situasi tragis yang akan segera runtuh, dan sepertinya semua kegigihannya menjadi kurang nyata. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk membuka jalan bagimu. Kamu tidak pernah mempertimbangkan apa yang mereka inginkan, meskipun kamu tahu bahwa setelah kembalinya domain dewa, apa yang menunggu mereka kemungkinan besar adalah reinkarnasi. Dan kamu telah berjuang untuk itu, gelar pahlawan seumur hidup, tapi akhirnya, ada beberapa orang yang bisa diajak berbagi. Kata Iron Sun Quan dengan tenang. Aku, Li Chen terdiam kata-kata ini menusuk hatinya seperti pedang tajam dan diperkuat tanpa batas, seolah-olah kesepian telah tiba dan menelannya dalam-dalam. Perasaan kesepian ini akhirnya berubah menjadi ketakutan, menutupi dirinya sepenuhnya seperti rawa gelap yang tak terbatas, tenggelam semakin dalam ke dalamnya, semakin gelap dan dingin. Suatu ketika, Li Chen juga memikirkan masalah ini, tetapi sepertinya dia secara tidak sengaja mengabaikan pihak lain. Pada saat ini, dia diangkat oleh Iron Trivis, dan itu langsung diperbesar tanpa batas, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bernapas. Bagaimanapun, ini tidak hanya terkait dengan pengawal Xingtian yang bertarung sampai mati bersamanya, tetapi juga kerabat dan teman-temannya yang satu garis dengannya di langit alam semesta dan menunggunya tanpa penyesalan. Jika kamu belum pernah melihat sisi dangkal seperti itu, aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka percaya kamu salah, dan lelaki tua itu salah menilai kamu. Iron Trivis menepuk bahu Li Chen untuk membangunkannya. Saya memang menghindari pertanyaan ini. Mulut Li Chen kering dan dia diam-diam menundukkan kepalanya yang bangga. Meski menghadapi kekuatan tak tertandingi seperti Dewa Kematian, sebagai keturunan Dewa Barbar, ia harus menjaga martabatnya, namun bukan berarti ia tidak bisa menghadapi kesalahannya. Haha, kamu tidak perlu berkecil hati. Faktanya, kamu telah mengejutkan kami karena kamu telah berhasil sejauh ini. Kata Iron Sun Quan sambil tersenyum. Kami. Li Chen tertegun dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua yang kamu lakukan begitu kedap udara dan tanpa jejak? Kamu harus tahu bahwa alam ilahi ini ada berdasarkan kehendak kita. Meskipun kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik selangkah demi selangkah, kerucut ilahi penyegel 9 roh menghancurkan denyut nadi alam ilahi, dan keberuntungan 9 keajaiban dan Raja Suci menyatu menjadi satu, menghancurkan persepsi kita selangkah demi selangkah, tetapi tidak sulit untuk menentukan posisi Anda, tetapi harganya sangat tinggi. Iron Trivis berkata dengan tenang. His. Li Chen menarik napas sedikit, tiba-tiba merasa ngeri dan merinding, dia tidak menyangka tindakannya begitu rahasia, dan semuanya dilihat oleh Iron Trivis, dan tepat sasaran. Ini tidak hanya mewakili kekuatan tercanggih di alam ilahi, tetapi juga kecerdikan yang begitu teliti hingga membuat kulit kepala mati rasa. Jadi, kamu tidak hanya menatapku, tapi semua orang di sekitarku. Li Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, orang-orang di sekitarmu ini kurang lebih terkait dengan masa lalu kita. Tai San Quan melirik ke arah Ye Guyun secara tidak sengaja, dan Ye Guyun juga melihat ke atas seolah-olah dia menyadarinya, dan di mana matanya bertabrakan, meledak dengan perkelahian tanpa akhir, roh. Ini adalah takdir yang telah berlangsung bertahun-tahun dan tidak akan berakhir di masa depan. Lalu mengapa kamu menyelamatkan kami? Li Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Haha, Iron Sun Quan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, mungkinkah kamu belum melihatnya? Ini adalah sebuah permainan. Game? Kamu. Li Chen mundur dengan kaget, seolah-olah dia tidak mengerti, dan sepertinya memahami sesuatu. Alam budidaya kita bersepuluh telah terintegrasi dengan alam ilahi.
Alam ilahi tidak dapat dihancurkan dan abadi. Selama bertahun-tahun, meskipun ada perjuangan yang terus-menerus baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, tidak ada seorang pun yang benar-benar menang. Untungnya, ini bukannya tanpa kesenangan. Tai, San Quan memandang Li Chen dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa pembunuh yang sebenarnya, begitu kejam dan menakutkan, penampilanmu telah memungkinkan kami menemukan satu-satunya kesenangan yang tersisa di tahun-tahun tanpa akhir. Tidak, itu tidak mungkin. Lalu mengapa Jue Wuxian berkata tidak apa-apa jika tidak mematuhi kontrak dengan surga? Dia banyak membantuku dan berselisih dengan Ji Yuxiao, Buddha ketiga, dan lainnya. Selain itu, Ji Yuxiao muncul untuk merebut artefak tersebut sebelumnya, jelas untuk menghilangkan masalah di masa depan, Anda menghentikannya untuk mencegah dia mendapatkan artefak tersebut, agar tidak membuatnya lebih besar. Li Chen hanya merasa pikirannya sedang kacau, dan kepalanya berdengung setelah dikejutkan oleh perkataan Iron Trifish. Sepertinya semua yang dia tekankan di masa lalu runtuh dalam sekejap. Jika ini benar-benar hanya sebuah permainan, lalu semua pengorbanan yang telah dia lakukan dihitung. Apa? Apa yang dikorbankan Xing Tianwei hidup dan mati untuk diikuti? Apa kerabat dan teman-teman Xuan Tianxing yang menunggu begitu keras? Apa orang barbar yang masih berjuang untuk menemukan tempat untuk memulihkan diri? Untuk apa segalanya? Haha, ini adalah kesepakatan di antara kita, dan ini juga merupakan standar paling dasar bagi para pemain catur. Ji Yuxiao punya alasan tersendiri untuk merebut artefak tersebut, dan saya juga punya alasan yang tepat untuk menghentikannya. Kurung siku buka. Dan, kamu hanya seorang pemain dalam permainan catur ini. Bidak catur dengan peran yang relatif penting, karena merupakan bidak catur, ada kemungkinan untuk dibuang kapan saja. Melihat Li Chen yang panik, sama sekali tidak bisa menerima kenyataan dan hampir roboh, Iron San Quan menunjukkan senyuman misterius di bibirnya, dan melanjutkan pukul dia tanpa ampun. Bidak catur, permainan. Li Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya perlahan-lahan menjadi terganggu, di bawah induksi kata-kata ini, pikirannya perlahan-lahan tenggelam semakin dalam, tidak mampu melepaskan diri. Situasi seperti itu tidak berarti tekad Li Chen tidak cukup kuat, karena dorongan ini, banyak orang di pengawal Xingtian meninggal, dan Li Chen sendiri juga terluka parah. Ditambah dengan kemunculan Ji Yuxiao, pukulan berturut-turut membawanya ke titik terendah, kata-kata dari tiga tinju besi itu menyayat hati, membangkitkan pertahanan paling sensitif di hati Li Chen, menyebabkan dia secara bertahap kehilangan keadaan normalnya yang biasa. Katakan padaku, apakah kamu masih ingin bertahan? Iron San Quan mendekat dan berbisik seperti bisikan. Aku tidak tahu. Tubuh Li Chen bergetar, dengan ekspresi kesulitan di wajahnya. Haha, karena kamu tidak tahu, maka carilah jawabannya. Tai San Quan semakin tersenyum, seolah dia ingin memberikan beberapa petunjuk. Jawab, mengunyah dua kata ini dengan hati-hati, Li Chen tiba-tiba melangkah keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tanda tanya. Li Chen, Tuan, ekspresi Chang Rulong dan orang lain yang telah memperhatikan tempat ini berubah drastis, dan mereka akan menyusul. Bang. Tapi kemudian, dia menabrak tirai tipis yang tak terlihat dan terpental kembali. Tinju tiga besi, apa yang ingin kamu lakukan? Chang Rulong melotot dengan marah, seolah dia tidak sedang menghadapi dewa pembunuh dengan reputasi terkenal. Sebagai orang kuat di generasinya, bahkan ketika Chang Rulong berada di puncaknya, dia bukanlah tandingan Iron Trifish, tetapi jika menyangkut keselamatan Li Chen, dia tidak akan ragu bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Jika aku ingin melakukan sesuatu, bisakah kamu tetap berdiri di sini dan berbicara denganku? Tai San Quan mendapatkan kembali tatapan orang menyebalkan seperti saat pertama kali muncul, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini sampai Anda menjelaskannya. Yang mulia tidak akan meninggalkan kuali pemakan surga sendirian. Kemarahan buruk Chang Rulong juga muncul. Dengan lambaian tangannya, semua hukuman yang diteriakkan penjaga surgawi ke sekeliling dia terlepas dari cedera mereka. Biarkan dia pergi, kata Ye Guyun tiba-tiba. Tapi, Chang Rulong tampak ragu-ragu, dia tahu betul siapa Ye Guyun, tapi jika menyangkut Li Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ceroboh. Jangan impulsif. Li Chen memiliki takdirnya sendiri, percayalah padanya. Lu Yulong menepuk bahu Chang Rulong. Hahaha, kalian semua sangat pintar. Tai San Quan terkekeh dan menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan satu kalimat untuk Ye Guyun, aku tak sabar untuk bertemu denganmu lain kali, jangan kecewakan aku. Bukan dalam posisi 3 penguasa dan 5 kaisar, tetapi dia memiliki kekuatan yang sebanding, dengan reputasinya sebagai seorang pembunuh, tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkannya di dunia ini. Kemana Angel Sing akan pergi? Chang Rulong bertanya dengan wajah khawatir. Dimanapun dia berada, dia akan bertemu kita lagi pada akhirnya. Melihat langit cerah ribuan mil jauhnya, hati semua orang terkejut, seolah samar-samar mereka bisa melihat hari perpisahan.
Suara mendesing, cahaya dan bayangan mengalir, dan sesosok tubuh Pang Kemping jatuh di tengah gunung, memperlihatkan sosok Li Chen yang malu. Namun, saat ini, aura Li Chen tidak sekuat Kaisar Suci Menengah sebelumnya, sebaliknya, dia seperti seorang pejuang biasa, tidak mampu mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya. Selangkah demi selangkah, berjalan di jalan pegunungan yang berlumpur dan bergelombang, rasanya seperti saya meninggalkan kota pegunungan di awal tahun dan memasuki Sekte Suanyun sebagai murid pembawa air sebagai pelayan. Berkeliaran tanpa tujuan, melintasi gunung dan sungai, saya tidak tahu apakah saya telah melupakan tanggung jawab saya, atau saya sengaja melarikan diri, atau saya sedang mencari jawaban dalam kebingungan. Pada saat ini, Li Chen benar-benar kehilangan harga diri yang seharusnya dimiliki seorang pejuang, dan berjalan jorok seperti ini. Saat mereka terus maju, mereka bertemu dengan serigala, serangga, harimau, macan tutul, dan monster, tetapi mereka tampaknya tidak tertarik pada Li Chen, yang tidak memiliki aura berbahaya, mereka mengabaikannya bahkan tanpa sedikit pun makanan. Bodoh, bodoh, pengemis. Sebaliknya, yang lewat justru anak-anak nakal di desa itu. Melihat penampilannya yang tidak terawat dan pakaiannya yang Pang Kemping, mereka mengolok-oloknya bahkan melemparkan batu ke arahnya. Yang mengejutkan adalah Li Chen, yang tidak mudah terluka bahkan oleh Kaisar Suci tingkat tinggi, malah dipukul dengan beberapa kerikil dan kepalanya memar parah. Namun meski begitu, Li Chen tidak bereaksi sama sekali dan terus bergerak maju dalam kebingungan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Suatu ketika melewati hutan belantara Gobi, Li Chen berhenti dan menyaksikan benih rumput biasa di pantai Gobi berakar dan bertunas di bawah setetes embun hingga berbunga dan berbuah, lalu menabur benih kembali. Kadang-kadang saya mampir ke kolam dan menyaksikan berudu berangsur-angsur tumbuh menjadi katak, kadang saya menatap hari hujan, dan kadang saya menatap sekelompok semut yang bergerak selama beberapa hari. Lambat laun, semakin banyak debu yang menumpuk di tubuh Li Chen, dan kepalanya menjadi semakin panjang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kepalanya, yang awalnya memiliki umur panjang seperti dirinya, berubah menjadi abu-abu. Mata yang semula seterang bintang seakan berangsur-angsur kehilangan kilaunya dan menjadi keruh karena terlalu lama menatap sesuatu. Seiring berlalunya waktu, Li Chen berangsur-angsur menjadi terlalu tua untuk berjalan, dan akhirnya harus berhenti di sebuah desa pegunungan kecil. Ini adalah desa pegunungan kecil, dan bahkan tidak memiliki aura yang kuat. Ini adalah desa yang paling tidak mencolok di sudut domain dewa. Beberapa pemburu memegang pisau dan garpu mereka dan berjalan menuju luar desa sambil berbicara dan tertawa. Beberapa anak setengah dewasa membuat keributan, membesar-besarkan ketenangan surga. Li Chen lelah berjalan dan sepertinya tidak memiliki kekuatan. Dia meringkuk di bawah tangga batu aula leluhur yang setengah runtuh di pintu masuk desa atau kuil gunung, menyusut dan tidak dapat berjalan lagi. Tiga guk-guk, ayolah, ayahmu ada di sini. Teriakan keras menyebar ke seluruh desa pegunungan, dan seorang wanita hamil dengan perut buncit terlihat di kejauhan, berteriak sekeras-kerasnya. Bu, aku di sini. Anak bernama San Gouzi, yang baru berusia 5 atau 6 tahun, berlari pulang, melirik Li Chen ketika dia lewat, lalu pergi. Sang Gouzi. Li Chen sepertinya menggumamkan nama ini dengan samar. Suatu ketika, orang yang paling dekat dengan saya juga memiliki nama ini, dan dia tinggal di desa pegunungan yang tidak mencolok. Setengah bulan kemudian, terdengar suara teriakan riuh, diiringi suara gaduh dan suara gemericik air, terdengar tangisan yang jernih dan kekanak-kanakan dari rumah batu tak jauh dari situ. Tangisan ini begitu jelas dan murni sehingga Li Chen dapat dengan jelas merasakannya dengan telinganya yang perlahan-lahan kehilangan kemampuan mendengar. Makan. San Gouzi mendatangi Li Chen dengan mangkuk kukus dan sumpit. Sepertinya dia membawakan makanan khusus karena ada anak baru di keluarganya. Itu adalah semangkuk kaldu. Pengingat hangat berdasarkan kebiasaan membaca Anda sebelumnya, saya merekomendasikan kedua novel ini kepada Anda. Saya harap Anda menyukainya. Orang pegunungan itu sederhana dan jujur. Meskipun Li Chen adalah orang luar, dia kuyu dan sekarat. Tampaknya dia tidak akan hidup lama, jadi tidak ada yang mengejarnya. Bahkan keluarga Sangou di dekatnya selalu membawakannya semangkuk sup panas dan nasi. Kali ini aku punya anak di keluargaku, jadi aku tidak akan melupakannya. Bentak. Saat Sangouzi pergi, sebuah tangan yang layu menggenggam pergelangan tangannya yang halus, dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah tetapi tidak bisa melepaskannya. Apakah itu perempuan? Sebuah suara serak terdengar, sepertinya bertanya, tapi dengan kepastian yang tidak biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Sangouzi sangat ketakutan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa orang tua yang biasanya mengeluarkan lebih banyak udara daripada menghirup udara tiba-tiba menjadi energi. Siapa namamu? Li Chen berkata dengan suara serak. Si Mei, namaku Si Mei. Ayahku bilang adikku lahir kurang dari sebulan dan bertubuh langsing, jadi dia memberiku nama ini. Katanya nama itu tercela dan mudah untuk dinafkahi. Untuk beberapa
Alasan, menatap mata Li Chen yang keruh di bawah rambutnya yang berantakan, San Guguk itu sepertinya tidak takut lagi. Si Mei, mengunyah nama itu dengan hati-hati, kilasan ingatan melintas di mata Li Chen yang keruh, dan dia perlahan melepaskan tangan Sang Ouzi. Bang! Baru setelah itu Sang Ouzi kembali tenang, dia mundur dengan tergesa-gesa, menjatuhkan mangkuk porselen besar, dan berlari pulang. Di mana itu? Di mana itu? Setelah beberapa saat, seorang pria jangkung dan gemuk, yang merupakan ayah San Gouzi, Orion, berlari keluar bersama anak itu. Sesampainya di aula leluhur yang setengah runtuh, di manakah bayangan Li Chen? Mereka tidak tahu bahwa saat ini di rumah batu mereka, Li Chen sedang berdiri di samping tempat tidur, memandangi bayi yang sedang tidur. 3 Guguk, adikku, apakah memang ada takdir di dunia ini? Pada saat ini, Li Chen, meskipun rambut dan wajahnya masih tidak terawat, matanya telah kembali seperti semula. Melihat mata murni seperti mutiara hitam itu, Li Chen tampak gila sejenak. Adegan pengembaraan di alam ilahi tahun-tahun ini. Dari tidak ada menjadi sesuatu, dari sesuatu menjadi tidak ada, semuanya dihilangkan dari pikirannya. Sepertinya seperti itu mata yang polos tidak bisa lagi mentolerir sedikit pun ketidakmurnian. Tapi segalanya sepertinya tidak pernah begitu nyata, berubah menjadi arus deras dan terlintas di benak saya. Lambat laun, secerca pemahaman muncul di hati Li Chen, ia tersenyum penuh arti, menjentikan dahi bayi perempuan itu, dan menepuk-nepuk wanita hamil lelah yang sedang tidur nyenyak. Dalam kilatan cahaya redup, penyakit tersembunyi bayi perempuan akibat kelahiran prematur menghilang dalam sekejap. Panggilan, angin sepoi-sepoi hangat bertiup membuka jendela, dan sinar matahari menyinari wajah putih dan kemerahan bayi perempuan itu, yang tampak sangat kemerahan. Li Chen tidak memberikan kesempatan sekali seumur hidup kepada bayi perempuan itu, dia hanya meringankan penyakitnya dan membiarkan tubuh ibunya pulih. Dibandingkan dengan bagian luarnya, desa pegunungan yang tandus ini mungkin adalah salah satu dari sedikit tempat damai di dunia. Berdengung. Ketika Li Chen muncul lagi, dia sudah berada ribuan mil jauhnya dari desa pegunungan kecil ini. 3 Guguk, adik perempuan, ini waktunya untuk mengakhiri semua ini. Melihat ke arah desa pegunungan, Li Chen sepertinya melihat masa depan sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, dengan sedikit ketabahan di wajahnya, dan kebingungan yang muncul, yang semula memenuhi tubuhnya menghilang tanpa bekas. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dengan berkah kekuatan magis dari ujung dunia, Li Chen menghilang lagi. Waktu berlalu, 1000 tahun kemudian, Gunung Changlan negara ilahi Kaisar Wu. Bagi orang luar, gunung ini hanyalah gunung yang tidak mencolok di antara miliaran gunung di negara bagian Kaisar Wu. Jika ada yang istimewa darinya, satu-satunya keistimewaannya adalah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Changlan sudah ada sejak saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, ketika alam ilahi terbentuk. Namun, sebenarnya tidak ada makanan khas yang bagus dan vitalitas yang kuat di gunung tersebut, jadi tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Tetapi saat ini, Li Chen muncul di luar gunung, dan di kaki gunung, dia mandi dan berganti pakaian dengan hati-hati dan penuh hormat, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman gunung. Di hutan pegunungan dalam yang tidak dapat diakses, sebuah tangga batu yang ditutupi oleh rumput liar muncul di kaki Li Chen saat dia berjalan lebih dalam selangkah demi selangkah. Melihat sekeliling, dia bisa melihat bekas pisau dan kapak di mana-mana. Namun jejak tersebut sangat kasar sehingga menyatu sempurna dengan bebatuan di sekitarnya sehingga sulit menemukan tanda-tanda keberadaan manusia. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda pasti akan terkagum-kagum dengan kreativitas liar dan luar biasa yang terungkap dalam jejak-jejak ini. Ini adalah tebing suting Gunung Jiuli. Dalam pertempuran terakhir tahun itu, seluruh Gunung Jiuli hancur dan hancur. Hanya bongkahan batu ini yang jatuh di sini dan menjadi Gunung Changlan. Li Chen berjalan perlahan melintasi tangga batu dan membelai dia dengan lembut. Melihat ke dinding batu, segala sesuatu tentang tempat ini terlintas di benakku, tapi yang aku rasakan adalah masa lalu nenek moyang kita di sini. Ada suara kegembiraan dan tawa, ada peringatan hikmat, ada teriakan pembunuhan yang menggemparkan langit, dan ada adegan tragedi. Adegan itu sepertinya benar-benar terjadi di hadapan Li Chen, dan sepertinya dia pernah mengalaminya, itu sendiri. Suatu ketika, Li Chen ingin mengikuti jejak nenek moyang orang barbar Jiuli dan melihat seperti apa tempat mereka beristirahat dan memulihkan diri. Namun meskipun dia melakukan perjalanan ke 9 negara bagian domain dewa, dia hanya menemukan tempat ini. Tampaknya hanya ini satu-satunya jejak orang barbar Jiuli yang tersisa di dunia, yang semuanya telah menjadi masa lalu. Li Chen ingin melihat lebih dari sekali sejak misi melawan kebangkitan barbar, tetapi di langit alam semesta, kecuali sisa-sisa barbar terakhir di ruang khusus Menara Dewa Barbarian, tidak ada jejak barbar, nenek moyang. Meski begitu, kuda barbar ini tidak banyak mempertahankan tradisi barbar, hanya garis keturunan barbar. Sejak saat itu, tidak peduli betapa sulitnya masa depan, Li Chen mengertakkan gigi dan menolak setiap langkahnya.
Ini bukan hanya perjalanan melawan takdirnya sendiri, tapi juga perjalanan menelusuri akarnya. Mencari akar diriku sendiri, mencari akar keberadaanku, mencari akar dari semua ini. Baru-baru ini, ketika Li Chen terbangun dari kebingungannya, dia menyadari betapa konyolnya alasan yang dia berikan atas kegigihannya di masa lalu. Masa lalu ada di belakangku, dan masa depan masih jauh. Jika aku tidak ingin langit menutupi mataku, aku hanya bisa melihat ke depanku. Berlutut dengan hormat di kaki patung batu kasar yang jumlahnya puluhan setinggi kaki dan hanya setengahnya, Li Chen tampak seolah bersumpah, kejernihan matanya semakin cerah. Selama tahun-tahun kebingungan ini, Li Chen memahami bahwa mengkhawatirkan masa lalu dan masa depan hanyalah gangguan, hanya saat ini yang merupakan realitas paling nyata dan mendasar. Keciut, saat Li Chen secara bertahap tercerahkan, beberapa sosok datang dengan tenang, dan aura agung menyelimuti seluruh gunung Changlan, dan terjadi keheningan sesaat. Dilihat lebih dekat, terlihat jelas bahwa pemilik figur-figur ini semuanya adalah kenalan Li Chen. Mereka semua mengenakan jubah api merah, kaya dan tampan, dan secantik wanita. Zhu Wu setinggi gunung dan seorang pembunuh kejam yang terbuat dari besi pendeta Tao tua Li Er, yang mengenakan jubah Tao, memegang kocokan lalat, dan menunjukkan belas kasih terhadap langit dan bumi. Semuanya adalah pria kuat yang memiliki hubungan dekat dengan Li Chen. Orang terakhir diselimuti kabut gelap yang aneh. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia memancarkan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Di antara orang-orang yang dikenal Li Chen, hanya ada satu orang yang dapat memiliki aura seperti itu, dan itu adalah saudara angkatnya Li Xiao. Angin dingin yang bersiul, seperti musim dingin yang dingin. Langit kelabu menunjukkan kebodohan yang sangat tidak nyaman. Dia benar-benar dapat melihat bahwa aku menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkan kalian berempat dari dunia bawah ke alam ilahi. Li Chen perlahan berdiri. Tubuh yang sedikit reyot menjadi semakin tegak di bawah angin dingin. Rambut putih kelabu menari-nari dengan liar, menampakkan wajah tua. Hanya sepasang mata yang masih penuh energi. Meskipun kekuatan supernatural telah pulih, vitalitas fisik belum pulih. Butuh 1000 tahun untuk pulih. Setelah melintasi ratusan juta mil, kami tiba di gunung tandus ini. Tuhan telah memerintahkanku. Li Chen tidak menghormati ramalan. Dia sombong dan ingin untuk menumbangkan ortodoksi Jiuli Barbarian. Dia menyebut dirinya Dewa Barbar, dan kami di sini untuk menghabisinya. Kata Jusing dingin. Pada saat itu, roh raksasa kuat yang mati dalam pertempuran mengalahkan surga tiba-tiba kembali ke kondisi puncaknya dan bahkan tampak seperti dia telah membuat terobosan. Auranya sangat kuat, tidak hanya untuk dia, Li Er, tetapi juga untuk monster tua itu, bahkan aura Zhu Wu dan Li Xiao. Itu juga sangat kuat sehingga itu telah mencapai tingkat kaisar suci tingkat tinggi. Sulit membayangkan apa artinya dua orang dari era yang sama dengan Li Chen dapat tumbuh hingga menjadi seperti sekarang ini. Jika ini benar-benar mungkin, Li Chen tidak akan membiarkannya sekelompok kerabat dan teman tinggal di langit berbintang di dunia bawah. Di alam ilahi. Li Chen, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Perpisahan dengan musuh yang ditakdirkan, Zhu Wu tampak sedikit sedih, dengan ada sedikit kerumitan di matanya. Keduanya telah bertarung sejak alam Yuan Xuantian, mulai dari menduduki keuntungan yang menantang surga hingga terpaksa meninggalkan Xuantian di langit berbintang di alam semesta. Rencananya berulang kali dilanggar, dan keberadaan tertinggi di alam ilahi membuka perjalanan baru baginya. Melihat kembali ke Li Chen, sepertinya dia benar-benar berbeda, dan dia sepertinya tidak memiliki tekad untuk bertarung lagi. Haha, Junior, aku bilang kita akan bertemu lagi kali ini, dan kamu tidak akan pernah lolos hidup-hidup. Li Er berkata sambil tersenyum sinis. Saudaraku, aku akhirnya melampauimu. Li Xiao, yang berubah menjadi hantu, tampak sangat muram dan dingin. Aku melihat milikku adik perempuan. Li Chen sepertinya sama sekali tidak menyadari tekanan mengerikan yang menimpa mereka berempat. Dia masih berdiri di sana dengan tenang dan berkata dengan lembut. Omong kosong. Li Xiao tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan berkata dengan tajam, sebaiknya kamu tidak menyebut-nyebut dia, atau aku akan membiarkanmu mati. Ini sangat jelek. Aku juga melihatmu. Li Chen menatap Li Xiao dengan tenang. Meskipun anak bernama Sangou tidak lagi terlihat di dalam dirinya, dia tetap percaya bahwa Li Xiao adalah baik hatinya. Hahaha, apa kamu mau memanfaatkan masa lalu untuk membuatku melepasmu? Sungguh konyol. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Aku tak sabar untuk memakan dagingmu dan meminum darahmu. Li Xiao tertawa terbahak-bahak dan berubah menjadi kabut hantu yang bergulung di langit. Di tengah suara tangisan hantu dan serigala yang tak ada habisnya, seluruh gunung Changlan sepertinya telah berubah menjadi neraka. Semua makhluk terkorosi oleh energi hantu, pada saat ini dan mati. Bahkan, mereka yang sekuat Li Chen tampaknya tidak mampu menahan erosi energi hantu. Jubah linen di sekelilingnya berubah menjadi debu dan melayang. Dalam sekejap, tubuh kering yang terbuka tertutup warna ungu dan hitam.
Tampaknya hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam tubuhnya, merusak daging dan darahnya dan melahap kekuatannya. Agak aneh. Zhu mengabaikan sedikit kerutan di alisnya, dia merasa agak tidak nyaman. Apa yang aneh? Anak ini hanyalah kaisar suci perantara. Dari segi alam saja, kami telah menekan lebih dari satu dari dia. Anak ini sekarang menjadi seekor semut. Saya dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Dia mati hari itu. Bocah hantu itu telah memanfaatkan dia. Jusian berkata dengan nada menghina. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh yang dihantui oleh hantu dan dipukul secara langsung, bahkan kita tidak dapat terhindar. Sekarang bahkan jika dia ingin menggunakan senjata ilahi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Masalahnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Li Erlausen berkata. Ya, Zhu Wu masih sedikit gelisah. Lagi pula, dia sudah terlalu sering melihat Li Chen kembali dari keterpurukan. Tapi memikirkan tentang apa keduanya berkata, itu masuk akal. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dalam situasi ini. Akan lebih buruk jika ada mereka. Mereka bertiga berkata, aku memang melihatmu dan adik perempuanku, dan aku juga melihat orang tuamu yang sudah meninggal, yang membuatku sadar bahwa keputusan yang kubuat saat itu tidak salah. Begitu pula kamu dan aku juga tidak salah. Kamu bukan Li Xiao, kamu hanyalah jejak kebencian. Roh Li Chen berubah menjadi hantu. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya terkikis oleh energi hantu, mata Li Chen tetap tidak menghilang. Mereka bahkan lebih terang dari sebelumnya. Kamu berbicara omong kosong. Jangan main-main dengan pikiranku. Dalam kabut hantu, Li raungan gila Xiao terdengar. Saat aku mengeluarkan kerucut penganugerahan dewa, perpaduan alam ilahi dan langit berbintang alam semesta telah dimulai. 6 jalur reinkarnasi juga mulai bangkit kembali. Meskipun ini adalah permainan yang dimainkan oleh 3 penguasa dan 5 kaisar, karena ini adalah permainan, ada aturan permainannya. Aturan tersebut tidak dapat diubah. Li Chen bergumam pelan, sorot mata Li Chen berangsur-angsur menghilang, dan auranya menghilang, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan yang tersisa. Hahaha, mati, aku akhirnya melampauimu. Li Xiao tertawa liar. Di udara, 3 orang yang tidak merasakan aura Li Chen tampak sedikit santai, karena betapapun anehnya Li Chen adalah, mustahil untuk menyembunyikan vitalitas di bawah hidung mereka. Tiba-tiba, suara retakan samar terdengar, dan mereka melihat Li Chen yang tampak seperti beberapa mayat. Berdengung, dan kemudian warna ungu yang luas. Cahaya emas muncul dari celah itu. Retakan itu menjadi semakin besar, dan cahaya itu menjadi semakin kuat hingga orang yang menyinarinya tidak dapat membuka matanya. Bagaimana ini mungkin? Nafas seperti ini adalah entah itu adalah Li Xiao, Zhu Wu, monster raksasa kuno, atau Li Er yang paling berpengetahuan, mereka sepertinya benar-benar tercekik oleh sinar cahaya. Dan yang paling mengejutkan adalah tempat di mana sinar cahaya bersinar sepertinya bisa untuk menghapus semua kotoran di dunia. Dengan kekuatan seperti itu, energi hantu Li Xiao seperti air mendidih, berguling-guling dan menghilang dengan gila-gilaan. Ah! Dalam sekejap, Li Xiao berteriak dengan gila-gilaan, dan jeritan tajam itu dipenuhi dengan darah rasa sakit yang mengental. Kamu adalah ikatan kehidupan masa laluku. Sudah waktunya asap menghilang. Li Chen, yang tak bernyawa, berbicara lagi dalam cahaya dan mengulurkan tangan dari celah ke dalam kabut hitam yang mengepul, dengan akurat memegang Li Xiao yang hendak melarikan diri. Tidak, bukan kakak, bukan aku Li Xiao, saudara angkatmu. Merasakan kekuatan telapak tangan ini, Li Xiao akhirnya panik. Bahkan sebagai hantu, dia tidak bisa lepas kendali telapak tangan, haha. Li Chen, yang perlahan keluar dari sinar cahaya, terkekeh dan mengencangkan tangan kanannya, di bawah. Tatapan ngeri dari 3 kaisar suci tingkat tinggi, hantu langit Li Xiao tiba-tiba meledak menjadi kabut hantu, yang kemudian dibubarkan oleh sinar cahaya, di tengah jeritan menyedihkan dan ratapan, aura Li Xiao semakin melemah, seolah-olah akan musnah kapan saja. Pergi, tanpa ragu-ragu, 3 kaisar suci tingkat tinggi semuanya bergegas menyerang Li Chen. Pada saat yang sama, mereka memancarkan kekuatan formasi yang aneh. Kekuatan formasi ini sangat familiar bagi Li Chen. Itu adalah 4 formasi gajah. Kekuatan yang mendengung dan kuat muncul dari 3 orang dalam metode koneksi yang misterius dan tak tertandingi, dan kekuatan ini ditambahkan ke Li Xiao, yang secara bertahap memusnahkan, melindunginya dari kehancuran oleh Li Chen. Formasi 4 simbol melihat. Orang-orang tua yang datang ke kuil 4 gajah mulai gelisah. Li Chen mengangkat alisnya dan sepertinya tidak terlalu terkejut. Dia juga sepertinya ingin melihat betapa kuatnya formasi 4 gajah oleh 4 suci tingkat tinggi. Kaisar, dan dengan lembut melepaskan tangannya. Aku akan menghabisimu. Li Xiao, yang keluar dari masalah, benar-benar lupa tentang permintaan belas kasihannya sekarang dan berteriak histeris.
Mereka bertiga terhubung menjadi sebuah formasi besar dan berubah menjadi hantu 4 gambar agung yang mengelilingi Li Chen dan terus menggigit. Kuat dan menakutkan. Kekuatan 4 gambar melonjak. Li Chen sangat akrab dengan ini. Di matanya, dia dapat dengan mudah membedakan posisi ditempati oleh 4 orang. Li Er menempati posisi King Long, Li Xiao menempati posisi Macan Putih, Zhu Wu menempati posisi Suzaku, dan Zhu Huan menempati posisi Xuan Wu. Harus dikatakan bahwa kekuatan 4 orang suci tingkat tinggi kaisar terkondensasi menjadi formasi 4 gajah. Kekuatan yang diaktifkan dalam sekejap begitu kuat sehingga tidak dapat ditingkatkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan 4 kaisar suci tingkat tinggi telah sepenuhnya mencapai tingkat 3 penguasa dan 5 kaisar sampai batas tertentu. Batas terkuat dari kemauan yang dipadatkan dengan kekuatan 4 gambar sama megahnya dengan laut dan jurang maut, dan bahkan telah menyublim ke titik di mana ia sejajar dengan langit. Bahkan Li Chen saat ini adalah ditekan, dan seluruh tubuhnya berderit. Sepertinya dia akan hancur kapan saja. Itu berubah menjadi daging di bawah tekanan berat ini. Ini menarik, tapi itu kesalahan terbesar yang kamu buat dengan menggunakan formasi 4 gajah untuk menghadapinya, aku. Li Chen tidak menggunakan artefak atau ketiga mayat itu, tetapi diam-diam berjalan ke dalam 4 gajah seolah-olah berjalan di halaman. Inti dari kekuatan terkuat. Bagaimana ini mungkin? Mereka berempat terkejut dan bingung karena tidak peduli bagaimana mereka menyerang, semua kekuatan sepertinya ditolak oleh Li Chen sendiri dan tidak bisa mendekatinya. Perasaan ini tidak seperti Li Chen sendiri adalah manusia. Hantu itu lebih seperti mundur secara otonom. Formasi 4 gajah milik kuil 4 gajah dan diciptakan oleh 4 leluhur gajah. Namun, sebagian besar dibentuk di bawah bimbingan Dewa Barbar klan kami. Anda telah mencapai kondisi Anda saat ini dan ingin menggunakan formasi ini untuk berurusan dengan kepatuhan. Tidakkah menurutmu konyol bagiku untuk berjalan sesuai dengan kehendak Dewa Barbar? Wajah Li Chen tetap tenang, seolah dia tidak peduli dengan hal-hal menakjubkan yang telah dia lakukan, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya ke aliran cahaya yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, denyut langit dan bumi bergetar. Kekuatan hukum kekacauan yang tak ada habisnya muncul dari urat langit dan bumi, dan berkumpul menjadi massa yang lebih kompleks dan kacau, langsung mengganggu formasi 4 simbol. Wow, meskipun formasi 4 simbol tidak rusak, fluktuasi yang begitu kuat masih menyebabkan keempat orang itu sangat terpengaruh. Mereka semua muntah darah dan terjatuh, menatap Li Chen dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya faktanya. Alasan mengapa Li Chen bisa melakukan ini adalah karena keinginan formasi tersebut tidak diperbolehkan untuk menyerangnya sebagai malaikat penghukum. Terlebih lagi dia mengetahui formasi 4 gajah dengan sangat baik hingga dia hampir mengetahui telapak tangannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa jauh 4 kaisar suci tingkat tinggi menggunakan formasi 4 gajah, mereka tidak dapat menghindarinya selama mereka tidak dapat menghabisinya dengan satu pukulan, tidak. Peduli bagaimana formasi 4 simbol beroperasi, betapapun indahnya, dia akan selalu menemukan kekurangan di matanya. Dalam keadaannya saat ini, bahkan satu kekurangan saja sudah cukup untuk membalikkan dunia. Sial, bagaimana anak ini bisa menjadi begitu menakutkan? Tanda tanya, menatap Li Chen dengan ganas. Dia pikir dia bisa dengan mudah menekan Li Chen sampai mati setelah kembali ke kondisi puncaknya, tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Sekuat apapun kamu tidak bisa lebih kuat daripada kita berlima bekerja bersama. Li Xiao mendengus dingin dan memberikan tatapan penuh kebencian. Li Chen berkata dengan tegas, jika kamu tidak keluar, kamu harus menghadapinya sendirian. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas, kamu tidak akan bisa hidup. Ya, Li Chen sedikit mengernyit dan melihat sekeliling dengan heran. Dia tampak sedikit terkejut. Karena tidak ada apa-apa dalam persepsinya. Diketahui bahwa orang ke-6 hadir. Di pada saat ini, cahaya dan bayangan berkedip-kedip di antara langit dan bumi. Sesosok agung berjalan keluar dari kehampaan dan perlahan mendekat. Saat orang ini muncul, semua warna di dunia sepertinya telah diambil olehnya, dan semuanya membungkuk turun dengan kekuatan tak terlihat. Rasa arogansi masih melekat. Kamu, Li Chen mau tidak mau terkejut ketika dia melihat orang ini dengan jelas. Karena orang ini jelas memiliki hubungan dekat dengannya. Dia telah mencari di seluruh alam semesta dan bintang-bintang tanpa meninggalkan jejak apapun. Kami akhirnya bertemu. Anda pasti menantikan pertemuan ini juga. Pria kekar Wei mengangkat dagunya dan menatap Li Chen seolah-olah dari tempat yang tinggi. Rasa bangga muncul secara spontan. Ya, saya selalu menantikan pertemuan kita. Saya tidak menyangka akan terjadi dalam situasi seperti ini. Liao. Ekspresi Li Chen berangsur-angsur menjadi tenang dan dia dengan tenang memanggil nama orang ini, Liao. Karena orang ini adalah yang terakhir dari 9 putra Dewa Barbar. Liao pernah bersedia bertarung demi Dewa Barbar, bahkan jika dia ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menyesalinya.
Putra ke-9 Dewa Barbar. Meskipun Li Chen telah membuat terobosan lain sekarang, dia tampaknya sedikit bingung mengapa Liao berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Hanya jika kamu mengalahkanku, kamu dapat memenuhi syarat untuk menantangnya. Liao dan tampaknya memperhatikan kecurigaan Li Chen. Dia tersenyum dan berkata. Dia sangat percaya diri. Wajah Li Chen menunjukkan kejernihan, dan semua keraguan di hatinya lenyap. Sepertinya dia benar-benar memahami keseluruhan cerita saat ini. Haha, kalau ku bilang bahwa dia adalah yang terkuat di antara 3 penguasa dan 5 kaisar, kamu tidak akan mempercayainya. Liao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Orang pertama sepertinya sengaja menunjuk Li Chen dan berkata, jika kamu mengatakannya dengan kata lain, kamu akan mempercayainya. Apa? Li Chen menyipitkan matanya sedikit dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Titik. Karena 3 penguasa dan 5 kaisar yang telah dihormati oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad dikenal sebagai 3 kaisar dewa mayat Tuhan adalah yang terkuat. Tetapi karena kata-kata itu keluar dari mulut Liao, dia tidak bisa tidak mempercayainya. 9 saudara laki-laki kita mewakili 9 kepribadian ayah kita, dan dia mewakili yang terkuat. Liao berkata dengan ringan, yang terkuat. Mengapa repot-repot dengannya? Li Xiao dan Juxian sudah lama tidak mampu menahan percakapan tidak jelas di antara mereka. Jika tidak, takut pada Li Chen, kekuatannya sudah menerkamnya. Haha, kita membentuk formasi. Liao tidak marah dan terkekeh, melambaikan tangannya. Dengan desiran cahaya dan bayangan, kelima orang itu benar-benar mengepung Li Chen dengan erat ke arah formasi 5 elemen. Kekuatan penindasan yang kuat muncul. Dalam sekejap. Angin melonjak, langit dan bumi bergetar. Sebuah formasi yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, kekuatannya melonjak seperti sungai yang menggulingkan lautan. Kamu begitu sombong sehingga kamu ingin bergabung dengan mereka untuk berurusan denganku. Sepertinya aku perlu membalas budi kamu. Merasakan tekanan berat dari dunia, warna rumit di mata Li Chen menghilang. Cahaya dan bayangan di belakangnya berkelebat. 3 mayat dengan 4 gambar. Hantu keempat gajah itu meraung saat mereka berdiri dalam posisi formasi. Dalam sekejap, keempat gajah dan 5 elemen itu seperti 2 batu giling besar, berguling-guling seperti orang gila, terus-menerus menghantam satu sama lain, mencoba untuk menghancurkan satu sama lain menjadi berkeping-keping. Kedua formasi tersebut adalah cara bawaan terkuat di dunia. Formasi super memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi dan menakutkan. Terutama kedua belah pihak yang mengatur formasi tersebut. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang besar. Entah itu dari landasan formasi atau pemahaman formasi oleh orang yang mendirikannya, mungkin sulit menemukan formasi seperti itu di dunia, kalaupun ada orang jika Anda tahu cara mengatur formasi, di mana Anda bisa menemukan begitu banyak kaisar suci tingkat tinggi untuk bergabung. Boom, kakak, dan pergerakan 5 elemen adalah 5 hukum paling dasar antara langit dan bumi. Namun, selama pengoperasian formasi 5 elemen, angin dan guntur melonjak dan mengaum, dan guntur ilahi 5 elemen terus meledak. Mengaum. Di sisi lain, 4 hantu yang dibentuk oleh Li Chen lebih jelas, lebih halus, dan lebih kuat daripada hantu yang dibentuk oleh 4 hantu. Li Xiao. Bahkan cacat yang paling tidak mencolok pun terungkap oleh ketiganya. Apa yang tersembunyi di bawah kekuatan mayat hampir tidak terlihat dan tidak dapat dilacak. Di bawah pengaruh kekuatan 4 gambar, kekuatan 5 elemen menunjukkan kengerian dan kekuatan pertahanan dan serangan yang tak terbatas. Kekuatan kedua formasi terus-menerus bertabrakan satu sama lain, mencakup ribuan mil. Mereka semua hancur. Hanya turbulensi kacau di tengah yang tersisa, dan retakan ruang yang menakutkan menelan kekuatan ventilasi mereka. Hahaha, kamu sudah mati, kamu sudah mati. Bocah itu pasti akan menghabisimu kali ini. Juxian dan Li Xiao meraung dengan gila dan terus menstimulasi kekuatannya sendiri secara maksimal, yang pasti akan menghabisi Li Chen. Sayangnya, sebagian besar hal-hal di dunia ini menjadi bumerang. Kekuatan 5 elemen memang luar biasa, tapi sayang sekali kamu belum berlatih seni konsentrisitas 5 elemen, kalau tidak kamu pasti bisa menekanku. Mereka terus-menerus berkelahi. Zhong Liken sepertinya melihat kekurangan di dalamnya, dan kekuatan 9 hukumnya muncul. Di bawah perlindungan kekuatan 4 gambar, dia bergegas ke dalam turbulensi 5 elemen. Tidak, Li Xiao panik dan berubah menjadi kabut hantu dan meledak ke belakang. Tetapi di bawah kendali kekuatan formasi 5 elemen, dia tidak bisa berlari terlalu jauh, dan Li Chen menekan telapak tangannya dan berkata, "Sudah berakhir. Tidak ada kasihan, tidak ada simpati, tidak ada cemoohan, tidak ada harga diri." Li Chen menekan telapak tangannya dan menamparkan Li Xiao ke tanah. Kabut menghilang dan napasnya tidak lagi ada di dunia. Formasi 5 elemen Li Xiao tidak lagi bergemuruh, dan meledak dengan keras menjadi aliran cahaya. 4 sosok terhuyung dan meledak kembali. Langit dan bumi kembali cerah, tetapi Zhu Wang ganas di hati ketiga orang itu.
Seolah-olah ada awan tak berujung yang menggantung di atasnya. Itu terlalu kuat. Titik. Ini benar-benar berbeda dari informasi yang mereka bertiga terima sebelumnya. Itu sangat kuat sehingga mustahil untuk menghancurkan Kaisar Suci tingkat tinggi hanya dengan satu tangan. Saya khawatir hanya 3 penguasa dan 5 kaisar dapat melakukannya dengan mudah, tetapi saat ini, meskipun nafas Li Chen mereka menerobos Kaisar Suci perantara sebelumnya dan menjadi Kaisar Suci tingkat tinggi, tetapi mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 3 penguasa dan 5 kaisar karena mereka sendiri telah melihat kemampuan 3 penguasa dan 5 kaisar. Kamu hanyalah bidak catur dalam permainan yang membawa sedikit kesenangan bagi para pemain catur. Li Chengxuan dia perlahan keluar dari cahaya, tetapi mengikuti dari dekat dan berubah menjadi satu set jubah biru, yang menonjolkan tubuh kurusnya dan terlihat lebih anggun dari sebelumnya. Sial, kami ini bidak catur, jadi siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu cukup kuat untuk bersaing dengan 3 penguasa dan 5 kaisar? Sampai menjadi pemain catur. Teriak Ju Xie lantang, namun ia takut dengan kekuatan Li Chen dan tidak berani bertindak impulsif. Saya hanyalah bidak catur yang menentukan dalam permainan catur ini. Li Chen menertawakan dirinya sendiri dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan kanannya. Dia melambai ke arah langit dan menekan. Pergi. Tanpa ragu-ragu, 3 kaisar suci tingkat tinggi semuanya mundur dari 3 arah. Dibandingkan dengan mundurnya ketiga orang yang tergesa-gesa, Liao tampak luar biasa tenang, berdiri di udara, membiarkan Li di pagi hari. Guntur, bergemuruh di langit, dan badai menderu, kekuatan hukum yang tak ada habisnya menyatu menjadi aliran yang luas, menyapu semua kotoran di dunia, dan sekitarnya 3 kaisar suci tingkat tinggi. Sial! Kekuatan macam apa ini? Tidak mungkin di bawah 3 penguasa dan 5 kaisar. Akan ada kekuatan yang begitu kuat. Buka untukku, aku tidak percayalah. Mereka bertiga bertarung mati-matian, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, mereka tidak dapat lepas dari penindasan kekuatan ini. Tentu saja, bahkan jika Li Chen ingin menghabisi 3 kaisar suci tingkat tinggi dalam satu jatuh gerakan, tidak mungkin menghabisi Li Xiao sebelumnya karena dia terlalu ceroboh dan kedua kekuatan tidak cocok untuk menciptakan ilusi seperti itu. Sayangnya, mereka bertiga tidak menyadari perbedaannya dan secara tidak sadar berpikir bahwa Li Chen telah membuat terobosan lain dan keluar dari kedalaman mereka. Memilih untuk mundur, Li Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan segera setelah dia bergerak. Ini adalah kekuatan asal, dan ini juga merupakan keuntungan terbesar saya dalam perjalanan menelusuri asal-usul saya. Li Chen sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda menekan 3 kaisar suci tingkat tinggi dalam satu gerakan. Ada sedikit kebanggaan, seolah-olah ini normal. Asal-usul, omong kosong, tidak ada asal-usul dalam 9 kutub hukum dunia ini. Li Er berteriak dengan liar. Haha, apakah benar-benar tidak ada asal-usulnya? Atau apakah kamu mencuri Tian Suoding dan menggunakannya untuk ada di dunia dalam bentuk aslinya? Singkong menolak untuk kembali ke dunia alam dewa dan menyerahkan tripod dewa kepada Ji Yuxiao. Bukankah itu hanya untuk melihat sekilas kekuatan asli dalam artefak itu? Li Chen sepertinya telah melihat segalanya di masa lalu. Segala hal berkabut di dunia menjadi sangat jelas di matanya dan sudah tidak ada lagi. Kamu tidak mungkin. Titik. Kamu hanyalah keturunan kaum barbar. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat kekuatan aslinya? Rahasia terbesar di hatinya terungkap. Li Er kehilangan ketenangannya dan benar-benar kehilangan ketenangan sebelumnya. Dia meraung histeris. Dia berkata, sebenarnya, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kedalaman neraka mendengarkan tabu terhadap mayat dewa barbar. Ada juga sikap dari 3 penguasa, 5 kaisar, Buddha ketiga, dan tinju 3 besi menuju mayat dewa barbar. Ini adalah permainan dan hal yang sama. Dalam permainan mereka memata-matai asal-usul dunia ini. Dewa barbar menyadari kekuatan asal sebelum mereka dan menjadi orang yang paling dikenal di dunia. Namun, karena berbagai alasan, dia tidak mau bekerja sama dengan mereka dalam keinginan mereka untuk bersama-sama memata-matai kekuatan asal untuk menciptakan tempat seperti Tuhan. Domain. Oleh karena itu, dia dikepung dan ditekan. Li Chen bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang memberitahu orang-orang yang akan mati dan tidak dapat lagi berbicara satu sama lain tentang apa yang terjadi di masa lalu yang dia lihat sekilas saat menelusuri asal-usul mereka. Baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti mengapa Jue Wuxian mengatakan bahwa penampilannya hanyalah manusia. Mengapa Lezi Iron Trikuan mengatakan ini hanya sebuah permainan? Tanda tanya. Ternyata ini benar-benar sebuah permainan, dan juga permainan menelusuri asal-usulnya. Tentu saja tidak semua orang mampu membeli game ini, karena ini adalah game tentang hidup dan mati. Suara mendesing. Angin tumpul menderu-deru dan bertahan di langit, sepertinya tidak mau menghilang, tapi semuanya sudah berakhir. Dibandingkan dengan Li Xiao yang langsung musnah, Li Er yang histeris dan tidak bisa menerimanya,
dan Zhu Xie yang meronta dan mengaum seperti orang gila. Zhu Yu adalah pahlawan di akhir hidupnya, dan Zhu Wuli terlihat kesepian. Liao tampak sangat tenang. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sepertinya tidak menyadari kekuatan Li Chen, dia juga tidak ditekan oleh kekuatan yang tak terhentikan, seperti seorang pengamat yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dikirim dan diterima di dalam hati, siklus sebab dan akibat, reinkarnasi surga, menelusuri asal-usulnya, Anda tidak akan pernah memahaminya seumur hidup Anda, karena Anda tidak memiliki hati dan tidak memiliki keyakinan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ejekan. Hanya ketenangan yang luar biasa, kata Li Chen ringan. Meski sekilas melihat asal-usulnya, namun itu hanya bagian dangkal saja, ia telah menjadi bidak catur penentu dalam permainan catur, jauh dari kata pecatur. Bahkan ada orang yang menonton catur di tengah-tengah. Namun, mereka yang menonton catur pun juga menjadi peserta karena mereka adalah bagian darinya. Li Chen saat ini, baik dari segi visi dan kekuatan, jauh melampaui kaisar biasa, nomor 2 setelah 3 penguasa dan 5 kaisar. Asal-usul, hei, saya telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu asal-usulnya, tetapi sia-sia. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang anak kecil di masa depan, akan menyadarinya seperti ini. Saya tidak mau menerimanya. Jalan Tuhan tidak adil, jalan Tuhan tidak adil. Li Er sepertinya tidak sanggup menahan pukulan itu, mengaum dengan gila, rambutnya acak-acakan, seperti orang gila. Berdengung. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur dengan sendirinya, berubah menjadi aliran energi sejati yang tak terbatas yang bertabrakan dengan kekuatan Li Chen, wajahnya menjadi pucat karena terkejut, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Bahkan di akhir keputusasaannya, konspirator hebat yang dulunya sangat berkuasa di zaman kuno ini masih ingin memberikan pukulan pada Li Chen. Tapi baginya sekarang, kekuatan penghancuran diri dari Kaisar Suci tingkat tinggi hanya bisa seperti ini. Faktanya, hal itu tidak mengganggu seni bela dirinya, menghancurkan keseimbangan kekuatan dan membiarkan dua lainnya melarikan diri. Terlebih lagi, Li Chen sengaja memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri, ingin melihat di mana batas kekuatannya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Aku bersedia mematuhi perintahmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi dewa barbar. Zhu Xie takut. Semua kesombongan sebelumnya ditinggalkan di bawah ancaman hidup dan mati, dan dia memohon belas kasihan dengan menyedihkan. Sayangnya, tidak ada bedanya bagi Li Chen apakah dia menyerah atau tidak, sebaliknya dia kehilangan keinginan untuk bertarung dan semakin sulit untuk melawan. Engah. Dengan jari ringan menunjuk ke tengah alis Zhu, guntur tak berujung melonjak, langsung menenggelamkan lautan kesadaran dan jiwanya, dalam ledakan jeritan yang tertahan, Raja Suku Roh Raksasa yang telah bangkit jatuh seperti ini. Berdengung, Li Chen melambai sedikit ke tempat Zhu Xian jatuh, dan bola darah abu-abu kemasan terbang keluar, jatuh ke telapak tangannya dan menghilang. Saya tidak menyangka bahwa setelah kekalahan saya saat itu, saya benar-benar dikalahkan pada akhirnya. Zhu Mingwang menolak penindasan seni bela diri dan dampak hukum Li Chen dengan rasa malu, dengan sedikit kelelahan di wajahnya yang pucat dan tampan. Bukan kelelahan tenaganya sendiri yang terkuras terlalu cepat, melainkan kelelahan hatinya sendiri, ia benar-benar lelah. Tidak peduli apa, kamu adalah musuh lamaku yang menginspirasiku untuk terus maju dalam hidupku. Namun, aku harap kamu tidak akan pernah bertemu lawan sepertiku di kehidupan selanjutnya. Li Chen memandang mantan musuhnya sambil tersenyum, tanpa ejekan atau penghinaan. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman lama, hanya dengan sedikit ejekan yang rumit dan halus. Omong-omong, kita belum minum bersama. Saya sangat berharap. Zhu Mingwang menghela nafas sedikit, dan bahkan membuang muka. Tubuhnya perlahan-lahan terbakar dengan api. Pria aneh yang lahir dari kemarahan yang tidak diinginkan ini perlahan-lahan menghilang dalam dirinya. Tidak ada dendam atau penyesalan di hati saya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Meskipun kebanggaan di mata Liao masih ada, tatapannya pada Li Chen dipenuhi dengan pujian dan bahkan sedikit kekaguman. Bagaimanapun juga, kekuatan asal adalah kekuatan yang telah dia cari sepanjang hidupnya tetapi tidak dapat diperolehnya. Kenapa kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu? Li Chen menatap dengan tenang pada tetua yang seharusnya menjadi andalan kebangkitan barbarian, tapi hatinya tidak setenang di permukaan. Haha, Liao sepertinya tidak mau menjelaskan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, di usiamu, bahkan ayahku tidak sebaik kamu. Sepanjang zaman kuno, tidak banyak orang yang bisa melampaui ayahku dalam kecepatan kemajuan seni bela diri, tapi satu-satunya yang bisa mencapai levelnya, atau bahkan setara dengannya, adalah kamu. Aku belum mencapai tahap itu. Bukankah begitu? Terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Kata Li Chen, mungkin kamu belum menyadarinya, atau mungkin kamu menemukannya tanpa menyadarinya, dan tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Ayahku adalah tipe eksistensi yang membuat orang mengaguminya dan tidak bisa mengunggulinya.
Tapi karena dari sini, kami kesembilan bersaudara ingin mengungguli dia, tetapi dengan cara yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kakak laki-laki tertua yang bertahan dan perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Liao melihat ingatan itu dan berdiri dengan tenang di hadapan Li Chen, seolah-olah dia tidak lagi memiliki niat untuk bertarung dengan Li Chen. Mungkin karena kegigihan inilah aku mencapai keyakinan yang kamu katakan, dan saudaraku menyadari kekuatan asal-usulnya. Asal, Li Chen terdiam, dia bisa mendengar bujukan dan teguran dalam kata-kata Liao. Alasan pertama adalah tidak membiarkan dia berkelahi dengan kakak laki-laki itu, dan alasan kedua adalah untuk menghindari dia berkelahi dengan kakak laki-laki itu. Karena, Liao tidak berpikir bahwa kekuatan asli yang baru saja bersentuhan dengan Li Chen dapat memberinya peluang menang sekecil apapun. Kamu salah. Tiba-tiba, Li Chen mendongak dan berkata dengan mata tegas. Ada apa? Tanda tanya. Liao sedikit terkejut dan tampak sedikit bingung. Keyakinan saya adalah berpegang pada yang asli yang selalu saya tekankan di hati saya. Dan dia, Li Tiankun, putra tertua Dewa Barbar, keyakinannya adalah kekuatan, tak tertandingi, melampaui kekuatan Dewa Barbar. Inilah perbedaan terbesar kita, kata Li Chen dengan sungguh-sungguh. Haha, Liao terkekeh lagi dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, saya tidak memahami perbedaan antara keyakinan yang Anda sebutkan, dan saya tidak ingin menyelidikinya. Tetapi karena Anda begitu ngotot, Anda harus punya alasanmu sendiri. Untuk Jiuli Barbarian, aku akan memberimu hadiah. Saat dia berbicara, sosok Liao tiba-tiba menjadi sangat tinggi, dan seperti aura menakutkan yang menutupi langit dan matahari, itu menekan ke arah Li Chen seperti lautan yang luas. Aura ini tidak kalah kuatnya dibandingkan saat formasi 5 orang bergabung sebelumnya, tapi dalam hal kekuatan ini saja, Liao pasti bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Kaisar Suci tertinggi. Ekspresi Li Chen tetap tenang, seolah-olah dia sudah menduganya. Jubahnya bergemerisik di bawah kekuatan badai, dan dia perlahan melepaskan pikiran dan kemauannya. Berdengung. Benturan dua pikiran dan kemauan yang kuat secara langsung menyebabkan denyut langit dan bumi bergetar tanpa henti, ada riak di mana-mana, dan bahkan garis hitam halus yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Itu adalah celah ruang yang muncul karena penghalang ruang tidak mampu menahan benturan kedua gaya tersebut. Ini adalah pertarungan kemauan antar pejuang, dan juga merupakan metode seni bela diri paling berbahaya dan tertua di dunia, pertarungan Vena tersembunyi. Kaisar Suci tertinggi adalah makhluk yang telah mengembangkan wilayah bela diri, hukum, jiwa, dan jiwa bela diri secara ekstrim. Melihat alam penglihatan, dan bahkan melihat zaman kuno hingga saat ini, sudah cukup banyak orang yang telah mencapai alam ini, di alam ketuhanan saat ini, hanya ada 10 orang yang telah mencapai alam ini, termasuk 3 kaisar, 5 kaisar, Buddha ketiga, dan 3 tangan besi. Meskipun alam ilahi telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kecuali mereka, belum ada seorang pun yang berhasil menembus alam kaisar suci tertinggi. Karena kekuatan memahami asal-usul memungkinkan 10 orang pada dasarnya menguras takdir langit dan bumi, tidak ada yang bisa menyentuh keadaan ini lagi, tidak peduli seberapa kuat dia. Tapi Liao adalah putra ke-9 Dewa Barbar, dan dia adalah yang teratas di antara kaisar suci tingkat tinggi saat itu. Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, dia datang ke alam ilahi. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dia masih bisa menahan rasa sakit dan kesulitan dan menerobos ke puncak kaisar suci, katanya itu terjadi secara alami. Dapat dikatakan bahwa Liao adalah satu-satunya orang kuat yang berhasil menembus kaisar suci tertinggi sejak pertempuran penentang surga kuno. Mengenai apakah akan ada lebih banyak lagi di masa depan, tidak ada yang tahu. Tidak ada keraguan bahwa meskipun ini hanya kompetisi kemauan dalam teknik pertarungan nadi tersembunyi, kekuatan keduanya telah melampaui 99% orang kuat di domain dewa. Bahaya pertarungan Vena yang tersembunyi adalah ketika momentum tidak dapat dikendalikan, maka keinginan pihak yang kalah akan dikalahkan, dan mereka tidak akan pernah pulih dari bencana, mencapai puncak pemulihan bencana. Ini adalah cara bertarung yang berbahaya dan menghancurkan, dan ini adalah cara terbaik untuk menguji apakah kemauan bela diri seorang pejuang cukup kuat. Meskipun keduanya tampak bermusuhan satu sama lain saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Liao memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Li Chen, dan itulah mengapa dia ingin menguji Li Chen dengan cara ini. Di ruang antara dua orang tersebut, terdapat aliran cahaya dan bayangan yang tiada habisnya, terus-menerus tumpang tindih dan timbal balik. Jika diperhatikan dengan eskama, tidak sulit untuk menemukan bahwa cahaya dan bayangan tersebut adalah segala bentuk pertarungan yang ditransformasikan oleh kemauan keduanya. Selama berabad-abad, ada segelintir orang yang telah menggunakan teknik pertarungan nadi tersembunyi untuk bertarung sampai mati, namun metode ini memiliki kegunaan lain, yaitu warisan. Dengan bertarung dengan cara ini, kedua belah pihak dapat secara intuitif merasakan fluktuasi keinginan pihak lain, dan juga dapat memahami evolusi seni bela diri pihak lain secara mendalam. Bahayanya masih berbahaya,
Namun kemauan pihak yang kalah sudah runtuh dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, pihak yang menang tentu saja tidak perlu khawatir akan bocornya ilmu bela dirinya, karena pihak lain tidak bisa menggambarkannya sama sekali, dan hanya pemenang yang bisa melakukannya. Pertarungan puncak yang tak terlihat sedang terjadi, dan aura yang menindas menjadi semakin kuat, hingga radius ribuan mil dipenuhi dengan retakan ruang gelap, dan tampaknya bahkan langit pun tidak dapat menahan keinginan kedua orang tersebut. Kompetisi, semuanya tiba-tiba berhenti. Suara mendesing. Hanya ada sedikit angin sepoi-sepoi, menyebar seiring nafas kedua orang itu. Ini adalah seni bela diri saya, dan ini juga merupakan kelanjutan dari keterampilan tempur yang diciptakan oleh Dewa Barbar tertinggi dari klan Barbar Jiuli. Meskipun saya menantikannya dan ingin melihat Anda bertarung dengan kakak laki-laki saya, kami terhubung lagi pula dengan darah. Aku tahu tentang Laoba, kuharap kau tidak menyalahkannya. Berbicara dengan lembut, wajah arogan dan tegas Liao berangsur-angsur melembut, dan kemudian jejak kucing terbang melayang, lalu gumpalan, lalu potongan, dan lalu perlahan bubar. Ayo! Putra ke-9 Dewa Barbar, yang telah pulih dari penindasan selama berabad-abad, kembali ke reruntuhan tanpa penyesalan setelah mengalami terobosan dalam pertempuran puncak. Selain itu, dia menunjukkan apa yang dia pelajari dalam seni bela diri kepada Li Chen tanpa syarat apapun. Itu bukanlah warisan, itu hanya sebuah pajangan yang memungkinkan orang untuk belajar dari kekuatan satu sama lain dan mengimbangi kelemahan mereka. Baiklah, kamu tidak akan sendirian di jalan menuju reinkarnasi. Mata Li Chen sedikit merah, dan dia membungkuk dalam-dalam di udara. Dia adalah seorang pejuang yang bangga dan seorang tetua yang terhormat. Berdengung, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, awan gelap datang dari segala arah, disusul guntur yang teredam, namun, sudah lama tidak terjadi badai petir, sehingga menjadi luar biasa tenang. Ketenangan sebelum badai. Menatap ke langit, Li Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengambil langkah maju dan menghilang tanpa jejak. Ini belum waktunya. Waktu berlalu, dan ribuan tahun berlalu. Di 9 provinsi domain dewa, perang berangsur-angsur mereda karena hilangnya Li Chen. Semua orang sedikit lelah, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana perang itu terjadi. Namun, 99% makhluk ditakdirkan untuk tidak mengetahuinya, karena seringkali, mereka tidak mengerti bahwa mereka akan mati karena permainan yang menyenangkan antara para ahli top dunia. Berdengung. Di udara, tempat paling tenang di Dimensensu, lingkaran riak ruang tiba-tiba muncul, dalam kilatan cahaya dan bayangan, Li Chen berjalan keluar perlahan. Budak Kaidai, sambutlah malaikat penghukum. Yang mengejutkan dan memalukan adalah begitu Li Chen muncul, seorang wanita cantik yang mengenakan kain kasa warna-warni datang menyambutnya. Pimpin jalan. Li Chen terdiam beberapa saat, tampak ragu-ragu, tapi akhirnya tidak pergi. Singang Angel, tolong. Kaidai dengan hormat membungkuk ke samping, tetapi menatap Li Chen dengan rasa ingin tahu dari waktu ke waktu, mata biru mudanya yang cerah penuh rasa ingin tahu. Berdengung. Namun mereka berdua belum pergi jauh ketika langit mulai berputar dan pemandangan berubah drastis. Li Chen muncul sendirian di lembah yang indah dan tenang. Dalam hal ini, Li Chen tidak menunjukkan banyak keterkejutan dan tampak sangat tenang. Kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggu momen ini terlalu lama. Sama seperti sebelumnya, Tai Yichi tidak menunjukkan wajah aslinya dan memancarkan aura misterius yang tak terkatakan. Namun, ketika dia melihat ke arah Li Chen, dia tampak seperti sangat bersemangat. Cara berdoa Tuan Dewa Ibel 15 memang luar biasa. Bisa ditebak kalau aku akan datang. Meski Li Chen mengatakannya dengan enteng, tidak sulit bagi orang yang berpikiran jernih untuk mendengar ejekan di dalamnya. Apakah kita perlu menjadi seperti ini? Tai Yichi merasa sedikit pahit, dan perlahan melepas kain kasa warna-warni, memperlihatkan wajah halus dan cantik seperti lukisan. Bahkan dengan konsentrasi seni bela diri Li Chen saat ini, melihat wajah ini, napasnya sedikit tersendat. Tidak banyak persahabatan antara kamu dan aku. Kelopak mata Li Chen sedikit terkulai dan dia memalingkan muka, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan orang di depannya, yang merupakan salah satu orang terkuat di dunia dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Tuhan. Saya tahu bahwa setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Anda pasti akan meremehkan saya, tapi tolong percaya bahwa saya juga bekerja keras saat itu. Mata Tai Yichi sedikit merah, dan air mata kristal mengalir di matanya. Saya merasa kasihan padanya. Sulit membayangkan sebagai Kaisar Ibel 15, salah satu dari 3 penguasa dan 5 kaisar, Tai Yichi akan bersikap kasar di depan orang asing seperti Li Chen. Karena keyakinanmu maka aku datang menemuimu sebelum aku mengakhiri segalanya. Li Chen menyela Tai Yichi dengan kasar, mengulurkan tangan kanannya, dan menara Dewa Barbar berputar dan mendarat di telapak tangannya, dan dia mendorong Tai Yi dengan lembut. Kebaikan. Berdengung. Menara Dewa Barbar sedikit bergetar, seolah tidak ingin meninggalkan Li Chen, tetapi di bawah pengaruh kekuatan asli Li Chen, Ibel 15 kecil di dalam tidak dapat keluar. Terima kasih.
Tai Yichi dengan lembut mengambil menara manusia dewa ke dalam pelukannya dan membelainya seolah-olah dia telah menemukan harta karun sampai menara dewa manusia stabil. Ketika dia melihat ke arah Li Chen lagi, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya, dari dia. Jangan khawatir, hari di mana kamu datang untuk mengambil pagoda Linglong akan menjadi hari di mana aku kembali ke reruntuhan. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Tai Yichi memeluk pagoda dewa barbar dan menghilang ke dalam kabut tebal lembah. Berdengung, cahaya dan bayangan mengalir tanpa henti, dan Li Chen muncul ratusan juta mil jauhnya seperti bintang yang bersinar. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah melakukan teknik teleportasi di alam dewa di mana penghalang ruang angkasa sangat kuat, dikombinasikan dengan kekuatan magis yang begitu jauh, secara alami bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan. Jarak yang sulit dilintasi oleh pejuang biasa dalam hidup mereka dapat dicapai hanya dengan satu langkah. Namun tempat yang akan kita tuju sangatlah jauh, bisa disebut ujung langit dan sudut laut. Gemuruh. Entah seberapa jauh aku berjalan, sampai aku mendengar suara gemuruh ombak di kejauhan, dan semburan udara dengan kekuatan yang mencengangkan menerpa wajahku. Segala sesuatu yang dilewatinya menjadi abu oleh aliran udara ini, hanya makhluk spiritual tertinggi yang telah dibaptis selama bertahun-tahun tanpa akhir dan terus-menerus menanggung kehancuran aliran udara ini yang dapat bertahan. Suara mendesing. Li Chen melintas melewati mereka, bahkan tanpa melirik harta karun yang langka bahkan untuk monster tua setingkat kaisar, dia langsung menuju ke tebing menjulang tinggi di kejauhan. Sudah ada sesosok tubuh yang berdiri di atasnya. Melihat dari kejauhan, kulihat sosok kurus dan ringkih itu datang ke arah angin. Kukira itu adalah wanita yang membuat orang merasa kasihan tanpa henti. Mengapa kamu melakukan itu? Seolah dia tahu Li Chen akan datang, wanita itu tidak menoleh ke belakang, membiarkan rambutnya menari liar di angin laut luar angkasa yang cukup untuk menghabisi monster tua di tingkat kekaisaran. Karena dia ingin aku melakukan ini, dan hatiku juga ingin aku melakukan ini. Li Chen berdiri di belakang wanita itu dan berkata dengan tenang. Apakah kamu di sini untuk menghabisiku? Wanita itu terdiam beberapa saat, suaranya bergetar. Bukan seperti rasa takut, lebih seperti menggigil karena dinginnya angin laut. Ya, Li Chen tidak ragu-ragu atau menyembunyikan apapun. Bisakah Anda memberitahu saya apa kesalahan saya dalam semua ini? Wanita itu berbalik perlahan, menampakkan wajah cantik dan mulia. Meski berlinang air mata, dia tetap tidak bisa menghentikan keluhuran, keanggunan, dan keanggunan bawaannya, perangai. Bahkan dibandingkan dengan Kaisar Ibel 15 Tai Yichi, gadis ini tidak kalah sama sekali. Kamu tidak salah. Li Chen ragu-ragu sejenak kali ini, tapi tetap tenang. Tidak salah, tidak salah. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, berbalik dengan pandangan kosong, lalu tampak tak mampu menerimanya, sambil menangis histeris, lalu kenapa, karena aku tidak salah, kenapa dia tidak menerimaku. Sekalipun dia sudah mati, dan saya telah menjaga tubuhnya selama bertahun-tahun, tetapi dia menolak untuk bertemu dengan saya. Saya ingin membangkitkannya kembali, dan saya telah berkorban begitu banyak. Saya memiliki keluarga yang tidak dapat saya kembalikan, keluarga saya silsilah hanya sebatas nama saja, dan aku sudah anonim selama bertahun-tahun. Apakah bayaranku belum cukup? Begitukah? Itu hanya keberuntungan takdir. Melihat wanita itu menangis, padahal hatinya seperti sekeras Li Chen, dia hanya bisa menghela nafas. Takdir mempermainkan manusia, Tuhan mempermainkan manusia, saya telah membayar harga yang mahal, dapatkah dijelaskan hanya dengan kalimat nasib Tuhan mempermainkan manusia? Dia ingin bereinkarnasi, dia ingin miliknya istri dan anak perempuannya dipertemukan kembali. Semuanya bisa sesuai keinginannya, semuanya miliknya memikirkan hal itu. Pernahkah kamu memikirkan tentang aku dan perasaanku? Bagaimana aku, Ji Meier, bisa lebih rendah dari penggoda itu? Bagaimana aku bisa lebih rendah dari dia? Itu karena aku tidak cukup mencintainya, atau aku tidak membayar cukup. Dia meremehkan ortodoksi keluarga, dan mengapa? Dia tidak ragu untuk mengkhianati keluarganya dan melepaskan garis keturunan kekaisarannya. Dia tidak tahan dengan kekuasaan di dunia, dan aku menemaninya keliling dunia. Bagaimana? Semua ini bisa diselesaikan hanya dengan sepatah kata takdir. Tak terbayangkan histeria, tangisan tak pandang bulu ini, membuat orang-orang wanita putus asa yang patah hati sebenarnya adalah Ji Meier, yang tampil sebagai wanita tua di langit berbintang alam semesta. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa meskipun kita tidak bisa bersama selamanya, dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa tinggal sendirian untukmu seumur hidup? Li Chen tiba-tiba merasa sedih, sedikit menghela nafas, dan sedikit sentimental. Tik Mahadewa di sini sendirian untukku, Tik Mahadewa sendiri untukku. Gumam Ji Meier dalam hati linglung, yang membuat orang merasa sedih, mungkin ini bukan wanita kejam dan egois yang menghabisi putri kekasihnya hanya untuk dimiliki, tapi wanita yang hanya untuk cinta orang malang yang gila. Benarkah? Benarkah? Angin laut bertiup kencang. Setelah sekian lama, Ji Meier berkata dengan harapan yang malu-malu,
harapan yang tidak dapat dipercaya, dan permohonan yang menyedihkan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Mungkin, Li Chen tidak secara langsung memberikan jawaban yang dia inginkan. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas tentang hal-hal di dunia dan siklus sebab dan akibat. Namun, saya yakin dia bukan seorang orang yang tidak berperasaan. Kamu dia melihat pengorbanan yang dilakukan, tetapi metodenya tidak dapat diterima. Aku, Jimei linglung untuk waktu yang lama, dan baru saja hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini adalah. Dibandingkan dengan kejanggalan Jimei, Li Chen tampak luar biasa tenang, atau dengan kata lain, seolah-olah dia sudah menduganya, tapi hanya sedikit kecewa. Desir-desir-desir. Saya melihat titik cahaya samar berwarna emas darah di kedalaman langit, dan ada seberkas cahaya warna-warni memenuhi udara. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat ada gerimis kecil berwarna emas darah. Namun yang mengejutkan adalah dalam angin laut yang cukup untuk memusnahkan monster tua setingkat kaisar ini, gerimis tersebut tidak terpengaruh sama sekali, menyatu dengan laut, ke dalam bebatuan, ke dalam tanah, ke dalam tumbuh-tumbuhan. Bahkan rerumputan spiritual terbaik yang akan dihancurkan oleh angin laut sekali lagi bersinar dengan vitalitas yang menakjubkan di bawah nutrisi gerimis berwarna emas darah ini. 9 jaring darah telah kembali ke reruntuhan. Jimei mengulurkan tangan gioknya, wajahnya yang pucat memerah karena gerimis darah kemasan. Tapi bagaimanapun Anda melihatnya, kemerahan ini sedikit tidak normal. Ya, Li Chen sedikit kecewa. Di dalam pupil matanya, sesosok tubuh yang mengenakan pakaian berlumuran darah melintas dengan sikap riang. Sepertinya dia sudah menduga adegan ini. Saya tidak menyangka Sue Jiwyu, yang menghabisi Yingye, akan memilih jalan ini. Saya benar-benar salah saat itu dan seharusnya tidak menyerang anak itu. Jimei terisak, dan napas di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Melihat pemandangan seperti itu, Li Chen tidak terkejut, namun masih sedikit kecewa. Perlahan-lahan dia kehilangan akal sehatnya saat melihat darah yang semakin kental di kedalaman langit. Tubuhnya berada di bawah lautan angkasa ini. Dalam kehidupan ini, saya tidak memiliki wajah untuk melihatnya. Saya berharap untuk datang. Saat perlahan-lahan hanyut seperti pasir tertiup angin, Jimei tidak mengungkapkan harapannya yang berlebihan pada artinya, ia menghilang tanpa jejak. Mengapa? Li Chen menghela nafas, sedikit kelelahan muncul di antara alisnya yang tegas. Meskipun dia memahami asal-usulnya di bawah bimbingan Iron Trifish, semakin dia meningkatkan wilayahnya dan memperluas wawasannya, semakin banyak hal yang terjadi saat itu menjadi lebih jelas. Mengenai masa depan dan masa lalu, Li Chen tidak ingin lagi membahasnya, atau mendiskusikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saat ini, mengejar masa lalu tidak ada artinya. Hujan emas darah masih turun jarang, seolah-olah itu adalah darah, seolah-olah itu adalah darah Sue Jiwyu. Di alam dewa, tidak banyak orang yang tahu bahwa ini adalah darah atau hujan, kebanyakan dari mereka hanya menebak-nebak, atau bahkan berpura-pura tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun mereka tidak mengetahui bahwa permainan yang melibatkan hidup dan mati ratusan juta makhluk telah dimulai dengan jatuhnya Sue Jiwyu. Bagi mereka yang mengetahui kebenaran yang tersembunyi, ini bukan hanya sebuah permainan, tetapi juga sebuah tragedi ilahi, sebuah tragedi ilahi. Ledakan, guntur bergulung di langit, dan guntur jatuh dari langit di mana-mana di alam ilahi yang luas, dan ada makhluk yang bergerak dengan tergesa-gesa kemana-mana. Ini adalah bencana guntur. Selama berabad-abad, aturan langit dan bumi telah mengecualikan makhluk-makhluk yang terlalu kuat dan berkuasa. Ini adalah bencana jutaan tahun yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, pejuang berlatih melawan alam, hal ini benar dalam arti tertentu, karena masa hidup makhluk hidup terbatas, dan siklus hidup dan mati adalah sebuah siklus. Jika hanya ada kehidupan dan tidak ada kematian, maka dunia ini akan kehilangan ortodoksi dan etikanya, dan akibat akhirnya hanya akan runtuh. Dengan sebagian besar penusuk penganugerahan Dewa Sembilan Roh ditarik keluar, banyak tempat di alam ilahi mulai benar-benar menyatu dengan langit berbintang di alam semesta. Namun, makhluk yang terkena bencana ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi lagi. Karena 6 jalur reinkarnasi di neraka belum dipulihkan, ini hanyalah pemulihan bertahap dari kekuatan paling dasar dari aturan langit dan bumi. Namun meski begitu, hal itu sudah cukup membuat panik ratusan juta makhluk hidup di alam ketuhanan, dan bahkan lebih takut lagi bencana yang tak bisa dijelaskan ini akan menimpa mereka. Adapun orang-orang berkuasa di langit alam semesta, karena perpaduan aturan langit dan bumi dan melemahnya penghalang antara dua alam, beberapa sudah mulai menerobos dan datang ke wilayah ketuhanan. Semua ini hanyalah permulaan, semakin banyak makhluk akan datang ke sini, dan pada akhirnya kedua dunia akan bergabung menjadi satu. Tapi ini tidak penting, yang penting permainan yang menyangkut hidup dan mati banyak orang dan eksistensi teratas telah mencapai tahap tengah. Berdengung. Saat cahaya dan bayangan mengalir, Li Chen melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, tiba di luar kuil bela diri negara Kaisar Bela Diri.
Dia melihat kuil bela diri dewa di kejauhan tanpa menyembunyikan auranya. Www. Berdengung. Cahaya yang luas dan megah melintas, dan sesosok tubuh agung muncul di atas langit. Sepertinya tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi kecemerlangan sosok ini, karena dia sendiri adalah eksistensi paling mempesona di dunia. Karena sosok tersebut tidak lain adalah Kaisar Bela Diri, salah satu dari 3 penguasa dan 5 kaisar, yang juga merupakan dewa bela diri dari domain dewa saat ini, dan ia juga memiliki identitas lain yaitu Li Tiankun, putra tertua dari Kaisar Bela Diri. Dewa Barbar. Putra tertua yang seharusnya menjadi tangan kanan dan paling diandalkan oleh Dewa Barbar juga merupakan keturunan yang memberikan pukulan terbesar kepada Dewa Barbar dalam pertempuran menentang surga. Tidak peduli identitas mana yang terungkap, itu sudah cukup untuk mengguncang dunia dan membuat orang terintimidasi. Demikian pula, dia juga merupakan dalang di balik musuh lama Li Chen yang diselamatkan dari langit satu persatu dan menciptakan banyak keraguan dan kesulitan baginya. Kita akhirnya bertemu. Li Chen telah berpikir berkali-kali tentang bagaimana rasanya melihat makhluk legendaris ini. Haruskah dia marah pada Li Tiankun karena mengkhianati orang barbar? Haruskah dia terkejut dengan identitasnya? Atau haruskah dia membuat tuduhan histeris? Sekarang setelah saya melihatnya, yang ada hanya sedikit kesedihan di masa lalu, dan rasa lega untuk pertemuan ini. Karena dia tahu setelah semua ini, semuanya akan berakhir. Kamu telah datang jauh-jauh, dan aku sangat senang kamu bisa sampai di sini. Namun, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar mengecewakanku. Menjadi orang pertama yang datang kepadaku hanya menunjukkan bahwa kamu tidak pintar. Kata Li Tiankun ringan. Haha, apakah ada gunanya membicarakan hal ini? Li Chen berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar tidak berguna. Li Tiankun memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang memikirkannya, dan sepertinya menilai Li Chen, dan berkata dengan terkejut, tahukah kamu? Saya telah bertanya-tanya lebih dari sekali apakah kamu benar dia, dan sekarang aku yakin kamu benar-benar itu bukan dia. Sekalipun kamu sama persis dengannya, kamu sama persis denganku. Bukan hanya kecurigaanmu saja, aku juga kaget saat melihatnya, tapi aku memang bukan dia. Li Chen mengangkat bahu, santai. Melihat seluruh domain dewa, Li Chen mungkin satu-satunya yang bisa dengan mudah mengobrol langsung dengan Kaisar Bela Diri Li Tiankun, yang terpenting adalah Li Tiankun sama persis dengannya. Ini seperti berbicara di depan cermin, dan orang yang ada di cermin bukanlah bayangannya, melainkan tampilan kepribadian yang lain. Ya, kamu memang bukan dia. Di mana tubuhnya bersamamu? Mengapa tidak membangkitkan dia? Setelah membangkitkan dia, akan 1000 kali lebih mudah untuk menyelesaikan semua ini. Li Tiankun berkata sedikit kesepian, lebih seperti kekecewaan, dan bahkan sedikit mudah tersinggung. Sebab, yang mendukungnya selama bertahun-tahun tanpa akhir adalah keyakinan yang tak berubah di dalam hatinya, ia harus benar-benar mengalahkan sekali, pria yang pernah mengangkatnya begitu tinggi hingga ia tak mampu mencapainya. Karena dia tidak mau hidup, karena dengan keadaannya, jika dia dibangkitkan, biarpun dia ingin kembali ke reruntuhan, dunia tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, dia harus mati sekali sebelum bisa bertemu kembali dengan istri dan putrinya. Kata Li Chen. Brengsek. Li Tiankun tiba-tiba kehilangan kendali dan berteriak dengan tegas, dia hanya memikirkan istri dan putrinya, tapi bukankah dia memikirkan kita, anak-anak yang dia ciptakan? Dia lebih suka menjaga peluang kecil untuk bersatu kembali dalam reinkarnasi tanpa akhir daripada kita bersedia menghadapi kesalahan kita. Di matanya, kita ini siapa? Apakah kita orang menyebalkan? Apakah kita gagal? Kamu tahu betul bahwa dia tidak pernah berpikir seperti ini. Li Chen berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi di dalam tubuh Li Tiankun di bawah tekanan yang menakutkan, bahkan dia yang sekuat dia sekarang tidak mampu bertahan. Hehehe, oke, bagus sekali. Karena kamu tahu segalanya, biarkan dia keluar dan melawanku. Aku ingin dia tahu bahwa aku telah melampaui dia dan semua yang dia lakukan salah. Lagi pula, aku ingin menghancurkan semua yang dia inginkan, dengan tanganku sendiri. Li Tiankun berkata dengan muram. Dia tidak ingin melihatmu. Li Chen sedikit menyipitkan matanya. Tidak ingin melihatku. Haha, maka jika aku menghabisimu, dia harus keluar menemuiku. Li Tiankun berteriak dingin dengan jijik, dan bayangan gunung yang tak berujung melintas di sekelilingnya. Mereka mempraktikkan yang tertinggi dari orang barbar skill 9 Meridian Tong Tianjue, domain bela diri 9 surga telah terbentuk. Berdengung, tekanan yang menakutkan dan tak terbatas dari domain bela diri tampaknya membentuk sebuah dunia, secara paksa menghilangkan ruang ini dari penghalang domain ilahi menjadi ada. Kekuatannya tak terlukiskan, hanya dengan melihatnya, itu seperti cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Anda, mencoba merobek-robek diri Anda sendiri, dan Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Berdengung, sekuat Li Chen, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Li Tiankun, tapi dia tidak mundur, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi Jiuyang Martial Domain untuk menahan tekanan berat dari Jiutian Martial Domain.
Kegentingan. Namun yang mengejutkan adalah Li Chen yang sekuat dirinya sekarang dihancurkan oleh wilayah bela diri Jiu Tian dengan sekuat tenaga, sinar matahari di wilayah bela diri Jiu yang terus terputus-putus, berangsur-angsur memudar, dan seolah menyala, di ambang kehancuran. Hal-hal yang tidak melebih-lebihkan kemampuanmu, biarkan aku melihat apa yang Lao Jiu mempertaruhkan nyawanya untuk diwariskan kepadamu. Saat Li Tiankun melangkah maju, dengan restu dari domain seni bela dirinya sendiri, dia melintasi jarak dalam sekejap dan menamparkan Li Chen dengan telapak tangan yang lembut. Bang! Hanya dengan satu telapak tangan, seluruh bahu Li Chen roboh, dan dia muntah darah dan terbang menjauh. Itu terlalu kuat, berkali-kali lebih kuat dari kaisar suci tertinggi seperti Liao. Beginilah kuatnya kaisar bela diri, begitu kuatnya hingga membuat orang putus asa. Aku telah mendapat pelajaran dari tinju Dewa Perang. Li Chen perlahan berdiri dan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya tenang, tetapi aura di tubuhnya semakin kuat. Ledakan. Aliran cahaya yang ganas dan tak terbatas merobek langit dalam sekejap, dan retakan ruang gelap melintas seperti mulut binatang buas yang berdarah, melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan liar. Junior bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menantangku setelah hanya memahami sedikit kekuatan asal? Li Tiankun melambaikan tangannya dengan santai, dan situasinya berubah. 9 kata yang sama dengan Li Chen dilepaskan seperti hujan lebat. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada hukum melahap dalam 9 prinsip Li Tiankun. Hukum Yin dan Yang adalah 2 hukum yang terpisah. Namun, ketika 9 prinsip muncul bersamaan, kekuatan hukum Yin dan Yang tertinggi masih dapat digunakan. Secara khusus, wilayahnya sendiri telah mencapai batas tertinggi di dunia. Jika kita benar-benar ingin membandingkan, bahkan Dewa Barbar saat itu tidak lebih dari ini. Bagaimanapun, alam ilahi telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mengekstraksi aturan langit dan bumi untuk meredam dirinya sendiri, memungkinkan 3 penguasa dan 5 kaisar menyadari kekuatan asli dan mencapai alam Dewa Barbar. Mereka telah tenggelam dalam dunia ini selama bertahun-tahun, dan penggunaan kekuatan ini jelas tidak sebanding dengan seorang pemula seperti Li Chen. Jangan lihat Li Chen yang mengalahkan tubuh Shen Yuan Dao mereka di langit alam semesta, tapi itu adalah tiruan, dan itu adalah klon yang dipisahkan bertahun-tahun yang lalu, dan itu hanyalah tiruan dari jiwa. Bukan hal yang aneh bagi Li Chen untuk mengalahkan mereka, tetapi jika dia ingin mengalahkan 3 penguasa dan 5 kaisar yang memiliki kekuatan asli, dia benar-benar tidak memenuhi syarat sekarang. Meskipun dia juga telah menyadari misteri kekuatan aslinya, dibandingkan dengan 3 penguasa dan 5 kaisar yang telah melalui perubahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fondasi dan warisannya benar-benar tertinggal jauh. Plus. Titik. Kenapa tidak? Wajah Li Chen tetap tenang. Bahkan jika bajunya berlumuran darah, dan bahkan jika Li Tiankun terlalu kuat untuk bersaing, dia tetap tidak akan tergerak olehnya. Berdengung. Begitu dia mengulurkan tangannya, 3 mayat muncul dari belakangnya. Sekarang, dia bisa mengumpulkan ruang kecil untuk menyimpan ketiga mayat itu. Kekuatan 4 gajah muncul, berubah menjadi hantu binatang buas, dan dengan berani membuka domain bela diri 9 surga, dan kekuatannya yang luar biasa mencapai puncaknya. Dengan keadaan Li Chen saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan 4 simbol untuk menyegel surga, dia cukup untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari menyegel surga. Namun, dalam pertarungan dengan lawan yang kuat, menjadi orang pertama yang menunjukkan kartu trufnya telah mengungkap kelemahan Li Chen. Hahaha, ketiga mayat itu memiliki pikiran yang sama, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan keterampilan mumi tua itu? Sepertinya kamu belum belajar apapun tentang keterampilan tempur tertinggi orang barbar saya. Li Tiankun tertawa liar dan berkata keahlian bertarung barbar Kaidake ditampilkan, terkadang angin dan hujan datang, terkadang angin dan pasir meledak, terkadang kilat dan guntur, seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Li Chen, yang menggunakan semua kartu trufnya, masih belum mendapatkan keuntungan apapun, malah dia semakin ditekan oleh Li Tiankun. Ledakan. Akhirnya Li Tiankun menghempaskan keempat hantu itu dengan satu pukulan. Ketiga mayat itu begitu terkejut hingga mereka muntah darah dan mundur dengan liar. Dia melangkah ke depan Li Chen seperti kilat dan menghentakkan dadanya dengan bekas telapak tangan yang keras. Plus. Engah. Dada Li Chen langsung roboh, dan dia memuntahkan seteguk darah bercampur potongan daging dan darah. Pria itu juga jatuh ke tanah, menimbulkan asap dan debu yang tak ada habisnya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantangku? Li Tiankun terbang mendekat dalam sekejap dan menendang paha Li Chen. Dengan suara pecah, daging dan darahnya roboh, dan seluruh pahanya menjadi berlumuran darah. Mengapa kamu bisa berbicara mewakilinya? Kemudian, tendangan lain mematahkan kaki Li Chen yang lain. Menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, Li Chen memandang Li Tiankun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang mengejutkan adalah tidak ada kebencian, atau bahkan sedikit pun ketidakpuasan di matanya. Orang pembawa sial, kenapa dia tidak memberiku kesempatan untuk mengungguli dia?
Li Tiankun mencabik-cabik anggota tubuh Li Chen satu demi satu, dan memukul dada Li Chen dengan telapak tangan dan pukulannya, hampir gila dan histeris. Lambat laun, nafas Li Chen menjadi semakin lemah, seperti jaring laba-laba, seolah semuanya berakhir seperti ini. Hehehe, apakah kamu tidak mau mati dengan mata tertutup? Jangan khawatir, aku akan mengirim semua orang yang berhubungan denganmu ke reinkarnasi untuk bersatu kembali denganmu. Apa aku sangat baik? Jika itu mereka, aku khawatir mereka akan melakukannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Aku bahkan tidak akan memberikannya kepadamu. Li Tiankun menatap mata Li Chen dengan mengejek, ingin melihatnya marah, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Masih belum ada kemarahan putus asa di mata Li Chen, atau pikiran untuk memohon belas kasihan. Membosankan, aku akan menemukannya, membangkitkannya, melampauinya, dan kemudian secara pribadi menghancurkan semua yang dia harapkan. Ngomong-ngomong, meskipun aku ingin memberimu reinkarnasi, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya, karena 6 jalur reinkarnasi tidak diperbolehkan di alam ilahi. Itu tidak masuk akal. Tampaknya sedikit membosankan. Li Tiankun perlahan mengangkat tangan kanannya dan hendak mengambil gambar dahi Li Chen. Namun, dia tiba-tiba berhenti di udara, berbalik perlahan dan berkata dengan nada meremehkan, saya masih ingin mengambil gambar. Saya pikir Anda akan menjadi seperti orang bodoh di Sue Jiuyu yang terikat oleh ikatan keluarga dan tidak berani ikut campur. Haha, Sue Jiuyu bisa menyerahkan hidupnya yang tiada akhir, itu adalah keberanian yang sulit didapat. Guang Ying setelah beberapa saat, Jue Wuxian, yang mengenakan jubah hitam, berjalan keluar perlahan. Oh, jadi kamu sudah memutuskan untuk melanggar kontrak dengan Feng Tian dan menyerahkan hidupmu yang tiada akhir. Li Tiankun berkata dengan nada menghina. Mungkin. Jue Wuxian mengangkat bahu, terlihat sangat santai, seolah-olah dia sedang berbicara tentang kehidupan dan kematiannya sendiri, tetapi sesuatu yang sederhana seperti makanan biasa. Bagus sekali, semua orang bilang kamu adalah yang terkuat di antara 3 penguasa dan 5 kaisar. Aku sudah tak sabar untuk bertarung denganmu untuk melihat siapa yang terbaik di dunia. Li Tiankun menendang Li Chen yang setengah lumpuh ke samping dan berkata dengan sebuah senyuman. Kami bukan orang nomor 1 di dunia, tahukah kamu? Jue Wuxian berkata dengan tenang. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu, yang tidak bisa menggunakan 3 mayat di alam dewa, kalahkan aku. Wajah Li Tiankun menjadi gelap dan dia mengulurkan tangannya dengan liar. Suara mendesing. 3 sosok yang identik dengannya muncul di belakangnya, dan mesin terbang yang sudah jadi mengelilinginya, dan aura yang kuat melonjak keluar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketiga sosok ini terlihat persis sama dengan Li Tiankun, dan aura mereka semua sama. Tidak diragukan lagi, ini adalah alam tertinggi dari 3 mayat dalam sutra pemurnian tubuh 3 mayat, tapi jelas bukan hal yang biasa untuk memiliki aura yang sama. Bahkan ketiga jenazah pendirinya, Jue Wuxian, muncul dalam 3 wujud. Dan mampu melakukan ini juga menegaskan sebuah rahasia dalam pertempuran mengalahkan surga tahun itu, yaitu, 39 putra dewa barbar lainnya yang gugur dalam pertempuran tahun itu semuanya dimurnikan menjadi 3 mayat oleh Li Tiankun. Oleh karena itu, sekarang ada 3 mayat tertinggi dengan asal yang sama, dan hanya dengan cara inilah dia dapat memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk menghadapi Jue Wuxian. Bayangkan saja, keempat bersaudara itu diciptakan oleh dewa barbar, memiliki garis keturunan terkuat di dunia, dan memiliki keterampilan terkuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Seberapa kuatkah Li Tiankun? Awas, Jue Wuxian, di sisi lain, tampak sangat tenang dan diam-diam membuka domain bela diri 3 mayat. Aliran udara abu-abu yang tak ada habisnya berubah menjadi domain mayat. Kekuatan yang sangat kuat merobek domain bela diri 9 surga dan bertarung melawan Li Tiankun. Berdengung, guntur yang mengejutkan menembus langit, seolah-olah langit dan bumi terbagi menjadi 2 sisi, dan gunungan hujan es berjatuhan, tampaknya bahkan langit dan bumi pun sangat bersemangat dengan pertempuran ini dan menantikan momen ini. Ketika bumi bergetar, hujan es yang dapat menghancurkan orang kuat manapun tidak menyentuh tanah. Ketika menyentuh wilayah bela diri kedua orang tersebut, ia langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Meskipun mereka belum bertarung, konfrontasi antara keduanya terjadi tanpa terlihat, dan kekuatan tabrakan tersebut cukup untuk mencekik pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manapun. Namun, satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah Li Chen, yang telah kehilangan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, sepertinya keduanya secara tidak sadar menghindari lokasi Li Chen. Jue Wuxian tidak ingin Li Chen mati, dan Li Tiankun tidak berbelas kasihan, tapi dia membutuhkan penonton untuk melihatnya benar-benar menjadi yang terbaik di dunia. Jadi, dengan cara lain, Dewa Barbar Yue berdengung. Pertarungan keduanya tidak sesengit pertarungan antara Li Tiankun dan Li Chen, dan terlihat sangat tenang, namun, suara tipis dan menakutkan yang datang dan pergi terus-menerus membuat orang merasa mati rasa. Khususnya,
Retakan halus luar angkasa yang muncul dari waktu ke waktu bersamaan dengan suara-suara tersebut sangatlah banyak hingga menelan ruang bumi. Li Chen menyaksikan dengan mata yang tidak berkedip, menyaksikan kedua orang itu bertabrakan lagi dan lagi dari jarak yang tak berujung, tidak ada ledakan aura yang kuat, hanya bertarung seperti prajurit biasa. Segalanya sepertinya telah kembali ke keadaan semula. Pertempuran asal, dia bergumam dengan susah payah. Mata Li Chen bersinar lagi, dan dia perlahan-lahan sepertinya bisa memahaminya, tapi dia masih merasa sulit untuk bertindak. Lukanya sangat serius sehingga dia bisa mati kapan saja. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin jelas dia melihatnya. Kejelasan semacam ini seperti kilas balik di bawah bimbingan pertarungan antara dua sumber kuat, ranah seni bela dirinya telah disublimasikan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat kematiannya ini, Li Chen melihat asal mula arti sebenarnya dari seni bela diri. Mungkin, itu hanya permukaannya saja, tapi itu cukup untuk memungkinkan dia mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan aslinya. Namun, dia terluka parah, hingga tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawanya. Berdengung. Pada saat ini, pertarungan antara dua orang kuat mencapai puncaknya, dan sosok mereka ada di mana-mana di langit, terus-menerus mempengaruhi perubahan di dunia. Inilah pengaruh kekuatan hukum sendiri yang mencapai batasnya, setiap gerakan sudah cukup untuk menimbulkan fenomena aneh di dunia. Berdengung. Setelah beberapa kali, keduanya berpisah lagi. Yang mengejutkan adalah dibandingkan dengan Li Tiankun yang sakti dan ketiga mayat tersebut, Jue Wuxian masih kalem dan kalem, seolah-olah memiliki peluang untuk menang. Di sisi lain, Li Tiankun dan ketiga mayat tersebut cukup malu. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak bekas luka dari tinju dan tendangan Jue Wuxian, bahkan keturunan langsung dari Dewa Barbar, yang terkenal dengan keterampilan pemurnian tubuhnya, terluka oleh tinju dan tendangan Jue Wuxian, yang menunjukkan betapa kuatnya dia adalah. Hei, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di dunia bawah dengan tubuh aslimu, dan kamu bahkan tidak meninggalkan tiga mayat di alam dewa. Kamu bisa menggunakan ketiga mayat itu untuk pinjam caranya. Itu benar-benar mengejutkanku. Tetapi Li Tiankun tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kaget atau marah, malah dia mencibir dan mengejek. Ternyata dia sudah lama mengetahui bahwa Dewa Juewu tidak ada di domain dewa. Setelah pembentukan alam ilahi, aturannya berada di luar dunia dan dibentuk oleh kehendak mereka semua. Namun, tidak ada dewa yang tidak ada di alam ilahi selama pembentukan aturan selanjutnya, jadi dia bisa tidak bertarung untuk dirinya sendiri dengan bantuan aturan alam ilahi. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Li Tiankun tidak menganggap serius Jue Wuxian, karena dia juga tahu bagaimana menggunakan ketiga mayat itu untuk memanfaatkannya. Sutra pemurnian tubuh tiga mayat diciptakan olehku. Ini adalah kesalahanku karena ketiga bersaudara itu telah diperbudak olehmu selama bertahun-tahun dan tidak dapat beristirahat dengan damai setelah kematian. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Jue Wuxian berkata dengan tenang. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Memang benar bahwa sutra pemurnian tubuh tiga mayat diciptakan olehmu. Bahkan jika aku menggunakan ketiga mayat itu sebagai saudara-saudara, aku hanya bisa menggambar paling banyak mengikatmu. Tapi, ini adalah alam dewa yang dibentuk oleh kita semua yang membuat kontrak dengan surga dan mengikuti keinginan kita semua. Aturan di sini tidak mengizinkanmu menggunakan ketiganya, mayat meminjam jalan menuju batas. Jadi, pergilah ke neraka. Tiga mayat meminjam jalan. Li Tiankun tertawa liar dan membuat pukulan keras ke arah langit. Dalam sekejap, ketiga mayat itu berkumpul, berubah menjadi energi mayat yang sangat murni dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Li Tiankun, meningkatkan kekuatannya ke tingkat ekstrim yang tak terkatakan. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti Dewa Ibel 15 yang semakin besar dan semakin gila, mencoba menembus langit. Tiga mayat memanfaatkan lorong itu. Jue Wuxian menunjukkan ekspresi serius di wajahnya dan menunjukkan keterampilan unik ini tanpa ragu-ragu. Tiga putaran kors yang muncul di belakangnya, membuat punggungnya terlihat sama tinggi dan terbukanya, dan langsung bertabrakan dengan hantu Dewa Ibel 15. Ledakan. Namun pada saat ini, guntur emas melintas di atas langit, memancarkan aura yang luas dan agung, seolah ingin memusnahkan semua roh jahat di dunia. Guntur emas ini adalah hasil dari kontrak penyegelan surga yang ditandatangani oleh tiga penguasa dan 5 kaisar, yang merupakan kehendak kental dari mereka semua dan memiliki kekuatan pengikat tertinggi. Biarpun dia sekuat Jue Wuxian, dia tidak bisa melanggarnya. Hahaha, mati. Li Tiankun meraung gila-gilaan dalam bayangan agung. Aura yang awalnya dirugikan perlahan-lahan menjadi lebih unggul karena target guntur emas Jue Wuxian. Ledakan. Setelah ledakan guntur, semua bayangan megah hancur, menampakkan kedua sosok itu. Namun, kali ini sungguh luar biasa, karena Jue Wuxian benar-benar kalah. Namun meski dikalahkan, ia tetap mempertahankan momentum kuatnya dan tidak menunjukkan rasa pengecut. Hehe, aku tahu kamu selalu ingin melampaui lelaki tua itu, tapi sayangnya,
kamu bukan dia dan tidak bisa menahan kekuatan kita semua, dan kamu bukan aku, yang bisa bertahan sampai akhir. Kata Li Tiankun dengan senyum bangga. Kamu tidak akan pernah bisa melewatinya. Wajah Jue Wuxian pucat, tapi sangat tenang, dan dia tiba-tiba melambaikan aliran cahaya ke belakang. Berdengung, cahaya dan bayangan mengalir, langsung mengelilingi Li Chen dan San Chen, dan dalam sekejap mereka jatuh ke celah angkasa dan menghilang tanpa jejak. Yang mengejutkan adalah saya tidak tahu apakah dia yang dibicarakan Jue Wuxian adalah Dewa Barbar atau Li Chen. Dia tidak bisa melarikan diri. Wajah Li Tiankun menjadi gelap dan dia ingin mengejarnya. Kamu tidak bisa pergi. Jue Wuxian menutupi dadanya, tampak bernostalgia dan lupa melihat ke langit, dengan jejak kenangan dan kebahagiaan yang tidak dapat dipahami orang biasa melintas di matanya. Haha, di reinkarnasi tanpa akhir, kamu dan aku akhirnya akan bertemu lagi. Suatu hari, aku sangat ingin mendengar kamu memanggilku. Bas. Dalam sekejap, 3 mayat matahari di belakang Jue Wuxian berputar tanpa henti, dan benar-benar melayang dengan sendirinya, tidak ada kekuatan ledakan yang mengerikan, tidak ada aura menakutkan yang menyapu langit, hanya aliran cahaya samar yang menghilang ke sekeliling, mengganggu semuanya, ruang retak. Orang pembawa sial, kamu ingin kembali ke reruntuhan dan masuk kembali ke reinkarnasi. Jangan pernah memikirkannya, aku tidak akan pernah membiarkan alam dewa kembali ke langit dan bumi. 6 jalur reinkarnasi tidak akan pernah muncul kembali, dan kamu akan melakukannya tidak ingin melihatnya lagi. Li Tiankun meraung marah, dia bergegas menuju Jue Wuxian seperti orang gila, tapi sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menemukan jejak Li Chen di bawah gangguan kekuatan ini. 2530